Bab NK 661. Menjadi manusia liar? Kresek. Di tepi sungai kecil, Sop Hong dan Liu Yemong duduk di sekitar api unggun. Kayu berderak berapi. Di atas api terpanggang daging buaya besar, aroma memenuhi udara. Baunya enak. Liu Yemong membungkuk mencium. Sudah bisa dimakan. Sop Hong berkata tenang, mengangkat daging. Glek-glek. Hai, pas sekali, aku lapar. Liu Yemong tertawa. Huhu. Ia mengambil daging panggang, meniup, menggigit besar. Huhu, panas sekali. Ia mengunyah sambil terengah, pipi merah. Makan pelan, tak ada yang merebut. Sop Hong tertawa. Aku lapar saja. Liu Yemong bergumam. Krek-krek. Huhu. Dari atas terdengar kepakan, elang turun membawa anak serigala merah. Krek-krek. Elang berteriak, melebarkan sayap melindungi mangsa. Aku tidak merebut, makanlah. Sop Hong tersenyum, hanya ingin tahu di mana anak serigala ditangkap. Jika dekat, malam ini tidak tenang. Bau darah menyebar, akan menarik binatang buas? Liu Yemong cemas. Malam ini ada makanan lebih. Sop Hong jawab yakin. Setelah lebih 20 menit, mereka selesai makan. Apa yang sedang dilakukan kakak dan Van Han? Liu Yemong bersendawa pelan. Mungkin baru selesai makan juga. Sop Hong membersihkan gigi dengan ranting. Kurasa begitu. Liu Yemong menopang dagu, menatap api, berbisik, Sop Hong, kita kembali dengan tangan kosong lagi? Tergantung besok, mungkin temukan sesuatu. Sop Hong berbaring. Aku lelah, tidak melihat hewan. Liu Yemong mengeluh. Kalau begitu kita pulang lewat jalan lain. Sop Hong berkata lembut. Jalan lain, kemana? Liu Yemong penasaran. Ikuti sungai kecil kembali. Sop Hong melihat. Kau kira sungai ini menuju kemah? Liu Yemong bertanya. Hanya tebakan, harus dicoba. Sop Hong berdiri meregangkan tubuh. Imajinasi kaya. Liu Yemong tertawa. Krek-krek. Elang selesai makan, merapikan bulu, tersisa kulit berdarah dan tulang. Segera musnahkan jejak. Liu Yemong melempar sisa ke api. Ia menambah kayu, api membesar. Ah. Ia menguap, duduk lagi. Sudah lelah? Sop Hong tanya. Sedikit. Liu Yemong jawab. Ada. Ia mengambil sikat dan handuk, cuci muka dan gosok gigi di sungai. Di tempat lain, kakak beradik Nhan bersembunyi, mendengarkan. Kak, sudah pergi? Nhan Hungok berbisik. Aku tidak tahu. Nhan Tan Ngok ragu, berkata, diam, aku lihat keluar. Tidak, berbahaya. Nhan Hungok menariknya. Tenang, aku jaga diri. Nhan Tan Ngok meyakinkan. Tidak, aku tidak mau. Nhan Hungok menggeleng keras. Kalau begitu aku nyalakan api, boleh? Nhan Tan Ngok tersenyum. Nhan Hungok akhirnya setuju. Nhan Tan Ngok kumpulkan kayu, pakai rumput kering, segera nyalakan api. Ia berdiri, mendekati pagar, luar tampak tenang. Kak. Nhan Hungok menatap serius. Aku tidak akan keluar. Nhan Tan Ngok berkata. Nhan Hungok keluar, duduk dekat api, kini lebih suka tempat terang. Serigala merah pasti sudah pergi. Nhan Tan Ngok mendengar, hanya angin tersisa. Bagus. Nhan Hungok menghela napas. Glek-glek. Lapar? Aku siapkan makan malam. Nhan Tan Ngok tersenyum, taruh panci berisi air di api. Aku bantu. Nhan Hungok gulung lengan. Kalau begitu cuci sayuran liar. Nhan Tan Ngok berkata. Serahkan padaku. Nhan Hungok mencuci sayuran di sungai. Ia menatap punggung kakaknya, melamun. Kak. Ia memanggil. Mengapa melamun?
Pikirkan apa? Han Hungok bertanya. Kupikir kita harus pindah. Han Tan Ngok berkata tegas, tempat ini terlalu berbahaya. Demi keselamatan adiknya, mereka tidak bisa tinggal lama, kecuali ada cara lawan serigala merah dan binatang buas lain, tapi kini belum ada. Bab 662, Penemuan Baru. Mari kita pindah. Han Tan Ngok memutuskan. Kenapa? Bukankah tempat ini bagus? Han Hungok bertanya bingung. Dulu saat serigala merah belum muncul masih baik, tapi sekarang sudah tidak aman. Han Tan Ngok menggeleng lembut. Sebenarnya, jika kita hati-hati saat keluar, tidak akan ada masalah. Han Hungok menjawab sedih. Sering berjalan di tepi sungai, bagaimana sepatu tidak basah? Han Tan Ngok menghela napas, mengusap kepala adiknya lalu melanjutkan. Untuk jadi pemenang terakhir, kita harus lebih berhati-hati. Han Hungok terdiam sebentar lalu mengangguk. Aku mengerti, jadi kita akan pergi kemana? Turun mengikuti aliran sungai kecil, bukankah kau ingin melihat laut? Mungkin tempat perkemahan baru dekat laut. Han Tan Ngok menoleh ke timur. Benarkah? Mata Han Hungok bersinar, wajah mungilnya memerah. Tentu saja. Han Tan Ngok menjawab tenang. Kalau begitu, pindah bukan pilihan buruk. Han Hungok tersenyum lembut. Seperti perintah. Han Hungok berbalik dan duduk, gerakannya lebih hati-hati. Lebih dari 20 menit kemudian, sepanci sup daging dengan sayuran liar sudah matang. Ini, cepat makan. Han Tan Ngok memberikan mangkuk kayu dan sumpit. Kakak, kau juga makan. Han Hungok berkata polos. NK Box. Han Tan Ngok tersenyum dan mengangguk. Keesokan paginya, Sopong perlahan membuka mata. Malam berlalu tenang tanpa binatang mengganggu. Ngongo. Sopong menoleh, melihat posisi tidurnya yang konyol, tidak tahan tertawa. Apa yang kau tertawakan? Liu Yemong bergumam, mengusap rambut pendeknya yang kusut, lalu menatap arus sungai. Citra? Itu penting? Liu Yemong mengibaskan tangan cuek, bahkan pura-pura galak, mengangkat tinju ke arah drone di atas. Kalau begitu sebaiknya kau lap dulu air liur di bibirmu. Sop Hong menahan tawa pahit. Aku ngiler. Liu Yemong tertegun, buru-buru mengusap mulut. Lebih baik cuci muka, nanti kita bisa sarapan. Sop Hong tersenyum, memotong daging buaya ke dalam panci besi. Baik. Liu Yemong memerah, berdiri lalu ke tepi sungai kecil mencuci muka. Lebih dari 10 menit kemudian, keduanya duduk bersama, makan sup dalam mangkuk tanah liat. Makan itu memakan waktu setengah jam, setelah itu mereka berkemas siap berangkat. Ayo pergi. Liu Yemong memanggul keranjang bambu dan busur panjang, berjalan di samping Sop Hong menyusuri aliran sungai. Hati-hati di kakimu. Sop Hong mengingatkan. Baik. Liu Yemong menjawab, matanya mengamati sekitar. Sungai kecil itu tidak mengalir lurus, hati Sop Hong gelisah, tidak tahu apakah benar seperti kata Liu Yemong. Jelas? Sop Hong berseru keras. Krek-krek. Setelah beberapa saat, suara itu terdengar di atas kepalanya 7 atau 8 meter. Pergi ke depan dan lihat apakah sungai kecil ini menuju ke perkemahan. Ia mengirim pesan lewat pikiran. Krek-krek. Jelas mengepakkan sayap dan terbang ke timur. Sop Hong, kau suruh jelas apa? Liu Yemong bertanya. Tidak apa-apa. Hati Sop Hong bergetar. Ia baru saja pakai komunikasi pikiran. Mungkinkah Liu Yemong juga mendengar? Kalau begitu kenapa memanggilnya? Liu Yemong heran. Jelas terbang di langit, meski kau lempar, tidak akan hilang. Liu Yemong manyun. Mulut Sop Hong berkedut, tersenyum pahit dalam diam. Tak lama kemudian, jelas kembali. Krek-krek. Sop Hong mendengar, mengerti maksudnya, dan lega. Kenapa cepat sekali kembali? Liu Yemong heran. Ia bilang ikuti aliran sungai kecil maka akan sampai perkemahan. Sop Hong menjawab. Aku tidak percaya, ia baru pergi kurang dari 5 menit. Liu Yemong menggeleng. Kalau kau tahu kecepatan terbang dan penglihatannya,
kau tidak akan begitu. Sop Hong tersenyum pahit, selalu berkata jujur namun tak pernah dipercaya. Saat menangkap ikan, kecepatannya bisa hampir 50 km per jam. Elang laut kepala putih punya penglihatan luar biasa, bahkan lebih 60 km masih bisa melihat kawanan berputar. Keduanya terus bicara sambil berjalan, dengan jelas memimpin jalan, Sop Hong tak khawatir tersesat. Waktu berlalu, matahari naik. Tinggi, udara makin panas. Bum-bum. Segar sekali. Sejujurnya, aku juga merasa begitu. Bibir Sop Hong terkatup, keringat membasahi wajah. Berapa lama lagi? Liu Yemong mengerutkan dahi. Aku tidak tahu, ini pertama kali aku lewat jalan ini. Sop Hong menggeleng. Kau merasa pusing? Ia bertanya khawatir. Tidak, aku baik-baik saja. Liu Ye melambaikan tangan. Mau istirahat? Sop Hong bertanya sambil melirik sekitar. Tidak usah, aku tidak lelah. Liu Ye menjawab. Baik, mari lanjut. Sop Hong menatapnya sebentar, melihat ia baik-baik saja, lalu terus maju. Mereka berjalan lebih 2 jam lagi, sampai siang hari, saat hutan makin panas. Ah, Sop Hong, lihat itu apa? Mata Liu Ye bersinar, menunjuk semak di seberang sungai. Sop Hong mengikuti pandangannya, matanya juga bersinar, lalu cepat melangkah ke tepi seberang. Sop Hong, kau tidak menungguku. Liu Ye manyun, mundur, berlari, lalu melompat dengan aman ke seberang. Bab 663, Jamur Pinus. Itu adalah beberapa jamur, terbuka seperti payung kecil, warnanya cerah, tudungnya coklat, batangnya putih, dengan bulu halus. Dia berdiri, melangkah beberapa langkah ke depan, menemukan banyak pinus dan cemara, lalu kembali ke sungai kecil dan berjongkok lagi di depan jamur itu. Sepertinya keberuntungan hari ini lumayan. Sop Hong tersenyum tipis. Kenapa kau bilang begitu? Liu Yemong berjalan di belakangnya, melirik semak di bawah jamur, dan berkata datar. Bukankah hanya beberapa jamur, kenapa begitu senang? Ini jamur pinus. Sop Hong menjawab. Jamur pinus, sungguh? Liu Yemong terkejut, buru-buru berjongkok untuk melihat. Jamur pinus, secara ilmiah disebut matsutake, juga dikenal sebagai jamur pinus, adalah jamur obat langka, termasuk spesies yang dilindungi tingkat 2 di negeri Hua. Mereka butuh syarat sangat ketat untuk tumbuh, prosesnya lambat sekali, biasanya 5 hingga 6 tahun, dan di seluruh dunia belum ada budidaya buatan yang berhasil. Sop Hong, setahuku jamur pinus harganya sangat mahal. Mata Liu Yemong berbinar, kepalanya miring. Berapa per satu jin? Harganya tergantung ukuran, biasanya 12 cm ke atas termasuk kelas terbaik, dijual lebih dari 3.000 koin. Sop Hong berpikir lalu menjawab. Yang 9 cm sekitar 2.000, yang di bawah 7 cm sekitar 1.000. Mahal sekali. Mata Liu Yemong bersinar serakah. Sebenarnya, jamur pinus kering harganya lebih tinggi. Sop Hong tersenyum. Setiap tahun jamur pinus tetap mahal, apalagi jika dikeringkan, harganya makin tinggi. Jamur pinus kering berkualitas tinggi seharga 4.000 sampai 6.000 per jin, yang terendah tetap sekitar 2.000. Jamur kering punya gizi lebih tinggi, melindungi hati dan usus, menjadi produk kesehatan langka. Mereka juga mengandung polisakarida dan senyawa lain, meningkatkan imun, melawan tumor, bakteri, virus, jamur, diabetes, dan peradangan. Semakin langka semakin baik, artinya 2 hari ini tidak sia-sia, akhirnya ada hasil. Liu Yemong berkata puas. Aku setuju. Sop Hong tertawa, dulu sempat ragu apakah keberuntungannya masih ada, sebab belakangan hanya muncul saat main mahjong. Setidaknya 10 cm, 2 ini sudah lebih dari 12. Sop Hong menunjuk jamur. Di siaran langsung, penonton membanjiri layar. Astaga, jantungku berdebar, cepat bawa aku ke Pulau Huyen Nguyet untuk panen jamur. Jujur saja, aku tidak kagum, 12 cm hanya setengah punyaku. 24 cm? Aku bisa. Meleset, ada yang pamer 24 cm di sini. Mau panen semuanya?
Liu Yemong menggosok tangannya bersemangat. Di depannya ada 7-8 jamur pinus tersebar di semak. Jamur pinus hanya bisa hidup jika spora jatuh ke akar pinus, kalau tidak pasti mati. Ya, ini bisa dipanen, tapi kalau kurang dari 5 cm, biarkan tumbuh. Sop Hong berkata lembut. Kenapa? Liu Yemong bertanya. Karena di negeri Hua ada aturan dilarang panen jamur pinus di bawah 5 cm. Sop Hong mengangkat bahu. Baik, aku mengerti. Liu Yemong mengangguk, hati-hati menggali jamur dengan kapak kecil, lalu menaruhnya di keranjang. Ayo masuk lebih jauh, mungkin ada lagi. Sop Hong melangkah ke hutan. Baik. Liu Yemong cepat mengikuti. Mereka melihat pinus merah, semak, dan rumput liar, tanda tidak ada hewan besar. Hati-hati melangkah, mungkin ada lagi jamur pinus. Sop Hong mengingatkan. Lihat, di sini ada 2 lagi, kau panen. Sop Hong menunjuk. Biar aku. Liu Yemong senang berjongkok untuk menggali. Sepertinya di sini banyak juga. Sop Hong menemukan satu lagi, lebih besar dari 12 cm. Dia berseru. Yemong, sini. Datang. Liu Yemong berlari. Di mana? Itu. Sop Hong menunjuk. Mereka berkeliling hutan, keranjang makin penuh jamur. Sop Hong, ada lagi? Liu Yemong tersenyum bahagia. Tidak ada, sisanya terlalu kecil, biarkan tumbuh. Sudah agak sore, mari pulang. Sop Hong menggeleng. Baik. Liu Yemong, masih belum puas, mengangguk dan mengikutinya keluar hutan, menyusuri sungai. Setelah lebih dari 1 jam, sekeliling tampak akrab. Sop Hong, bukankah kita pernah ke sini? Liu Yemong ragu. Bagus, ayo cepat pulang. Yakin tidak tersesat, dia merasa tenang dan melangkah lebih cepat. Jangan buru-buru, sebelum gelap kita bisa kembali. Suara lembut Sop Hong terdengar, dia mendongak menatap langit, memperkirakan 3-4 jam lagi sebelum malam, cukup untuk kembali ke perkemahan. Bab 664, Sup Ayam Hutan dengan Matsutake. Liu Yetu berdiri lembut di samping dan berkata, kalian segera kembali, kan? Kalau begitu tunggu sebentar. Fan Han mendongak menatap langit, masih ada lebih dari 1 jam sebelum gelap. Krik-krik. Seekor burung berkicau di langit, lalu atap bergetar saat sesuatu jatuh di atasnya. Rorang. Wajah Fan Han berseri gembira, ia berbalik dan berlari dengan langkah kecil ke pintu, turun dengan riang, lalu mendongak ke atap. Di atap, Rorang sedang merapikan bulu dengan paruhnya, hanya melirik gadis itu. Sepertinya Espong akan segera tiba. Bibir Liu Yetu sedikit melengkung sambil berkata, ya, mari kita menunggu mereka di gerbang. Wajah cantik Fan Han penuh sukacita, ia terus berceloteh. Aku ingin tahu mangsa apa yang mereka bawa kali ini. Krik. Waktu berlalu perlahan. Lihat, akhirnya mereka datang. Sesaat kemudian, bayangan 2 orang muncul di mata gadis itu. Ah, kami kembali. Liu Yemeng keluar dari sungai kecil menuju tanah lapang, melihat saudarinya dan yang lain berdiri di gerbang, buru-buru melambaikan tangan. Kalian lelah? Apakah terluka? Fan Han bertanya penuh perhatian. Jangan khawatir, kali ini tidak ada bahaya. Espong merentangkan tangan dan berkata lembut, kemari, biar ku peluk. Astaga, baru kembali sudah bermesraan. Liu Yemeng manyun kesal, lalu cepat berbalik menuju saudarinya. Kalau begitu biar ku peluk. Wajah mungil Fan Han memerah, walau berkata begitu, tangannya cepat terbuka, ia berlari memeluk pinggang Espong erat-erat. Tanpaku 2 hari ini, tidak terjadi apa-apa, kan? Espong bertanya lembut sambil memeluk gadis itu. Tidak, selain agak membosankan, semuanya baik-baik saja. Fan Han menunduk di dadanya dan menjawab polos. Baguslah. Espong lega, ia menepuk kepalanya dan tersenyum. Apakah kau merindukanku? Fan Han mengangguk malu seperti anak ayam mematuk dan berbisik. Ya. Aku juga. Espong tersenyum hangat. Ya. Fan Han menunduk lebih rendah.
Uhuk-uhuk. Liu Yemeng batuk 2 kali, menatap langit dan menghela. Matahari hari ini begitu terik, hampir membakarku. Matahari hampir terbenam. Liu Yetu berkata tenang sambil melirik. Fan Han memerah, cepat melepaskan diri dari pelukan Espong. Ia menyentuh wajah merahnya dan bertanya, "Jadi, Espong, di mana dagingnya?" "Ini." Espong meraih ke belakang, mengeluarkan seekor ayam hutan dari keranjang bambu, mengayunkannya di depan gadis itu. Ayam itu ia tangkap lebih dari 1 jam lalu, hanya dengan batu dalam kurang dari 1 menit. Hah, hanya seekor ayam hutan? Fan Han terkejut dan melihat ke belakangnya. Tentu tidak, masih ada banyak Matsutake. Liu Yemeng berbalik, menunjukkan keranjang penuh jamur. Matsutake? Fan Han berkedip, bertanya ragu. Jamur yang bernilai ribuan per pon itu? Ya, Espong bilang ada 4 atau 5 pon, tidak banyak. NK Liu Yemeng menurunkan keranjang dan bergumam. Benarkah Matsutake? Dari mana kalian menemukannya? Mata indah Liu Yetu terkejut, sebagai mahasiswa biologi ia langsung mengenali. Tidak banyak daging, tapi Matsutake juga lumayan. Fan Han berkata senang. Serahkan padaku, malam ini kalian tinggal menunggu sup. Espong mengayunkan ayam, rebusan ayam dengan Matsutake, rasanya pasti enak. Hehe, baik tuan. Fan Han terkikik dan memberi salam. Masuk dulu. Liu Yetu memanggil lembut. Baik. Mereka masuk ke halaman, menutup pintu dan naik. Espong, berikan ayam padaku, biar ku proses. Fan Han menyingsingkan lengan baju. Baik, hati-hati, jangan sampai lepas. Espong memperingatkan. Sejak ia menangkapnya, Rorang terus mengganggu di jalan. Aku tahu. Fan Han menaruh pisau militer, mengambil kapak lalu turun. Espong tersenyum, mengambil kendi tanah liat, membersihkannya, lalu memilih Matsutake terbesar, mencuci dan memotongnya. Lebih dari 10 menit kemudian, gadis itu kembali dengan ayam yang sudah diproses, meletakkannya di papan kayu lalu memotongnya jadi potongan. Fan Han menaruh kapak, menepuk tangan. Espong, selesai. Bagus. Espong memasukkan ayam ke kendi, menambahkan setengah kendi air lalu memasaknya di api. Mengapa tidak masukkan Matsutake sekarang? Fan Han bertanya ragu. Setelah dimasak baru masukkan, kalau tidak nutrisinya hilang. Espong menjelaskan. Matsutake memang bergizi tapi mudah hilang karena suhu. Di bawah 0 atau di atas 100 keduanya mengurangi nutrisi. Oh begitu. Fan Han mengangguk paham. Tak lama, air dalam kendi mendidih, Espong membuka tutupnya lalu terus merebus. Ia mengambil daging buaya, kerang, dan rumput laut, menyiapkan 2 hidangan lagi, sup kerang rumput laut dan tumis daging buaya. Kedua hidangan itu sederhana, kurang dari 20 menit selesai, sup ayam di kendi juga hampir matang. Harum sekali. Liu Yemeng mengelus perut, menunggu. Hampir matang. Espong tersenyum. Sesaat kemudian, ia membawa kendi ke meja kayu, membuka tutup, menuang Matsutake, mengaduk lalu menutup lagi, membiarkan panas memasak jamur. Sangat dinanti. Fan Han menata mangkuk di meja, duduk, memegang sendok kecil, tak sabar ingin mencicipi. Tunggu, terburu-buru tidak baik, jangan gelisah. Espong tertawa. Espong, berapa lama lagi harus menunggu? Liu Yemeng bertanya penasaran. Bab 665, Panen Jewawut. Dia meletakkan sendok kayu, mengangguk puas, dan berkata, tidak buruk sama sekali. Biar aku bantu tuang sup lagi. Fan Han berdiri, mengambil sendok kayu, menuangkan semangkuk lagi untuk Sop Hong, lalu tersenyum lembut. Pertama, kita beri hadiah koki malam ini. Sop Hong tersenyum tipis. Minumlah, rasanya surgawi. Liu Yemong menyesap sup ayam, matanya menyipit memuji. Sup ini hanya ada di surga. Aku setuju. Liu Yetu menyesap sup panas dan diam-diam mengangkat jempol. Makanlah lebih banyak jika suka, baik untuk tubuhmu. Sop Hong tersenyum. Sop Hong, kau harus ajari aku memasak. Mulut Fan Han penuh, ia menoleh ke arah Sop Hong.
Tiba-tiba aku merasa bersalah, setiap suapan di sini bernilai ratusan koin. Liu Yemong menatap jamur di sendoknya dan menghela napas. Tidak mau makan? Liu Yetu melirik adiknya. Aku tidak bilang begitu. Liu Ye memburu-buru memasukkan jamur ke mulut. Makan malam berakhir di tengah tawa. Liu Yemong mengusap perutnya yang kenyang, menghela napas, aku makan terlalu banyak lagi, jalan menuju langsing makin jauh. Minumlah teh agar mudah cerna. Fan Han menuangkan teh untuk semua orang. Liu Yemong meniup cangkir, menyesap, dan merasa sangat puas. Ia menoleh ke arah Sop Hong, bertanya, besok kau masih berburu? Besok kita istirahat, ada tugas lain. Sop Hong meletakkan cangkir dan berbicara lembut. Tugas apa? Fan Han penasaran. Juaut sudah bisa dipanen. Sop Hong menoleh ke jendela dan berbicara pelan. Juaut? Fan Han mengernyit bingung, itu berasal dari biji rumput ekor rubah. Bagaimana bisa jadi juaut? Aku juga tidak paham. Liu Yemong mengerutkan kening. Liu Yetu mengatupkan bibir, teringat kata Sop Hong mungkin karena tanah, tapi siapa tahu. Kau tahu kebenarannya? Liu Yemong menoleh. Bagaimana aku tahu? Sop Hong tersenyum pahit. Benar juga. Liu Yemong tidak berpikir lagi. Pagi-pagi sekali, Fan Han memberi makan ayam di halaman. Kukuruyuk. Ayam-ayam mematuk di atap, makan seperti badai. Benar-benar raja pemakan. Fan Han manyun, bergumam, makan lebih banyak dariku. Sarapan roti juga enak. Setelah cuci muka, ia bergumam sambil kembali ke kabin. Pagi. Liu Yemong menguap saat bangun. Selamat pagi. Fan Han tersenyum menjawab. Gadis itu merapikan perlengkapan cuci, lalu hati-hati membuka jerami dan daun penutup pintu gudang bawah tanah. Kriat. Pintu terbuka, menyingkap ruang bawah tanah luas. Awalnya gelap, kini cahaya matahari sedikit menerangi. Tangga kayu menghubungkan ke bawah. Di dalamnya ada tumpukan sukun dan talas. Hati-hati saat turun. Liu Yemong yang ikut turun memperingatkan. Baik, aku akan hati-hati. Fan Han menarik napas, memegang tangga, dan perlahan menuruni. Kalau takut, biar aku saja. Liu Yemong jongkok di pintu masuk, khawatir. Tidak perlu, aku bisa. Fan Han menjawab polos, menapak mantap setiap langkah. Tak lama, ia selamat sampai dasar. Dengan cahaya samar, ia mengambil 3 buah sukun, memasukkannya ke karung, lalu mengikat erat di pinggang. Gadis itu menutup pintu gudang dan kembali ke kabin menyiapkan sarapan. Lebih dari 1 jam kemudian, setelah sarapan, mereka berempat pergi ke tepi sungai, di mana Juaut membentang luas. Emas berkilau, jadi beginilah rupa Juaut. Liu Yemong mengelus bulir, mengupas kulit, dan butiran emas jatuh di telapak tangannya. Aku penasaran apakah rasanya berbeda dengan Juaut yang dijual di kota. Fan Han cemas, karena Juaut ini mungkin varietas mutan. Dilihat dari luar, tidak banyak berbeda. Liu Yetu berkata pelan. Juaut, juga disebut Su, adalah salah satu tanaman pangan tertua, berasal dari lembah Sungai Kuning Utara, menjadi makanan pokok kuno. Juaut sangat bergizi, kaya karbohidrat, protein, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral. Ia juga menurunkan panas, menghilangkan haus, membantu pencernaan, dan mengurangi lemah. Bagi pria, Juaut menambah energi, menyehatkan ginjal, dan di antara biji-bijian paling kuat untuk kesehatan ginjal. Selain itu, ia menyehatkan limpa, lambung, mengatasi gangguan pencernaan, diare, dan sakit perut. Cukup bicara, mari bekerja. Liu Yemong bersorak, jongkok dengan pisau, meniru Sop Hong, memotong batang, lalu menaruhnya di keranjang bambu. Harus dijemur 2 atau 3 hari, lalu ditumbuk, akhirnya giling kulitnya untuk mendapat Juaut. Sop Hong menjelaskan. Kecil begini, semua harus manual. Fan Han menatap biji kecil, mengernyit, prosesnya tampak merepotkan. Ya, agak merepotkan, tapi sepadan. Sop Hong tersenyum.
Kenapa sepadan? Van Han bertanya. Karena jewawut bisa mengobati bau mulut, meredakan edema, bahkan mempercantik kulit jika sering dimakan. Sop Hong menjawab dengan senyum. Sop Hong meringis, setelah menyebut banyak manfaat, hanya kecantikan yang diperhatikan. Bab 666, lebih banyak menyisir, lebih sedikit rambut putih. Ini membuat Sop Hong tersenyum pahit, karena millet kecantikan hanya punya efek terbatas, harus dimakan sering, tetapi 3 gadis hanya setengah mendengar. Ia menggelengkan kepala dengan senyum pahit, lalu melanjutkan panen padi. Millet tidak banyak, akhirnya hanya memenuhi 2 keranjang bambu. Kelihatan banyak, tapi setelah dipanen hanya sedikit. Van Han manyun. Tentu semakin banyak semakin baik. Van Han merapatkan bibir polos. Lahan terbatas, di kota aku akan biarkanmu makan cukup. Sop Hong tersenyum lembut. Benarkah? Van Han bergumam. Hihi. Liu Yemong mengangkat keranjang, menyeberangi jembatan kayu ke halaman, menuang padi ke lantai semen, meratakannya di bawah matahari terik. Dengan cuaca ini, 2 hari pengeringan sudah cukup. Sop Hong menuang keranjang lainnya, menyebarkan butirannya. Pergilah mandi. Sop Hong lembut mendesak, karena panen selalu meninggalkan jerami di tubuh. Splash! Liu Yemong melompat ke kolam, air sejuk menyelimuti tubuhnya, meredakan gatal di kulit. Lalu Liu Yetu dan gadis muda juga turun, saling menggosok dengan tawa. Sop Hong, kau tidak mandi bersama kami? Suara jernih Van Han memanggil. Segera ia turun membawa nampan keramik, di atasnya beberapa es loli, ada dengan kelapa, ada kuning dengan madu, ada apel hijau. Makan es loli. Sop Hong meletakkan nampan dengan hati-hati di ranjang terapung, mengambil satu rasa madu untuk digigit. Aku mau yang apel hijau. Liu Yemong cepat mengambil yang hijau. Rasa madu lebih enak, manis dan lezat. Van Han menjilat esnya dengan puas. Melihat gadis itu, Sop Hong tak bisa menahan diri menelan ludah, batuk canggung dan berbalik berbaring di tepi kolam. Sop Hong, ada apa? Van Han mendekat, meniru posenya, tapi tubuh kecilnya tetap setengah tenggelam. Tidak ada. Matanya goyah. Benarkah? Kau tampak aneh, mengapa tidak menatapku? Van Han bertanya ragu. Tidak. Sop Hong berbalik, menatap matanya. Aneh sekali. Van Han bergumam. Ia tersenyum canggung, beruntung gadis itu segera menghabiskan esnya, membuatnya membersihkan pikirannya. Van Han menggigit potongan terakhir, lalu menancapkan stik di tanah. Ia meliriknya, ingin meminta es lagi, tapi sebelum bicara, ia bergerak dulu. Aku akan berenang, ini untukmu. Tiba-tiba ia menyodorkan 2 es ke mulutnya, lalu menyelam. Van Han terpaku, lalu saat rasa dingin memenuhi mulutnya, wajahnya memerah. Ia mengeluarkan es, tapi setelah ragu tetap melanjutkan makan seolah tak terjadi apa-apa. Apakah ini dianggap ciuman tidak langsung? Pikirnya. Van Han, kau baik-baik saja? Liu Yemong mendekat. Heatstroke? Wajahmu merah. Panas? Dalam air? Liu Yemong berkedip. Ia mengangkat bahu dan kembali bermain dengan saudaranya. Tak lama gadis muda juga bergabung, dan mereka bertiga bermain gembira. Ho ho ho. Aku berhenti, kalau terus aku akan lapar. Liu Yemong berenang ke tepi untuk istirahat. Aku juga lelah. Van Han naik, duduk memeras rambut panjangnya. Van Han, rambut sepanjang itu pasti melelahkan dicuci. Liu Yemong berkata sambil bermain dengan rambut pendeknya. Ya, tanpa sampo atau pengering, tidak mudah kering. Van Han menghela napas. Kenapa tidak memotongnya? Seperti aku, mudah sekali. Liu Yemong mendorong. Aku tidak akan, dia bilang suka gadis berambut panjang. Van Han berbisik. Ah! Liu Yemong melotot. Jangan dengarkan dia, rambut panjang cocok untukmu. Liu Yetu berkata lembut. Mungkin, tapi rambut pendek mudah dirawat. Liu Yemong menjawab riang. Mudah? Lalu bagaimana dengan kepala sarang burungmu?
Liu Yetu menegur, karena saat tidak dicuci rambutnya liar, hanya saat basah baru jinak. Tidak bisa, rambutku memang begitu, di sini tidak ada salon, hanya sabun yang tidak bisa merawat. Liu Yemong manyun. Liu Yetu menekan bibir, mengakui adiknya benar, sabun hanya membersihkan minyak tapi tidak merawat rambut atau menyelesaikan ujung bercabang. Fan Han memeras rambutnya, berkata pelan, tahan setengah tahun lagi, di kota akan baik. Menyisir sering banyak manfaatnya. So Pong naik ke tepi, duduk di samping mereka. Ya, sering menyisir. Ia menjelaskan. Menyisir sering merangsang saraf dan pembuluh kulit kepala, merilekskan saraf dan melancarkan peredaran. Ini membantu melawan rontok, uban dini, sakit, berminyak, dan memperbaiki kualitas rambut. So Pong, maka buat 2 sisir lagi. Liu Yemong tertawa. Baik, nanti aku buat. So Pong mengangguk. Bab 667, Bentrokan Kemampuan. Setelah berganti pakaian bersih, So Pong duduk di tangga, hati-hati mengukir kayu. So Pong, coba selai apel hijau ini. Fan Han duduk di samping, menyodorkan sepotong. Tadi malam ia dan Liu Yemong hanya makan jamur, lupa tentang selai. Enak sekali, bahkan lebih baik dari yang di supermarket. Mata hitamnya bersinar kagum. Anak nakal. Ia tertawa penuh kasih. Ini satu lagi. Fan Han tersenyum manis, memasukkan lagi. Sudah habis? Tanyanya sambil mengunyah. Bibirnya tersenyum, masih ada, tapi harus hemat, lomba masih hampir setengah tahun lagi. Tidak ada selai, tapi ada apel segar. Ia mengeluarkan apel hijau, tersenyum. Mau coba? Ah. Ia tertawa, membuka mulut. Manja sekali. Ia memutar mata tapi menaruh apel di mulutnya. Krak. Semua untukmu. Ia memasukkan sisanya. Ia menggigit perlahan, bergumam, aku simpan sepotong untukmu. Tidak mau. Wajah memerah, ia berlari ke kabin. Hahaha. Ia tertawa melihatnya kabur. Lalu ia kembali mengukir sisir, selesai 2 dalam setengah jam. Ia memanaskan getah dan mengolesi agar tidak ada serpihan. Setelah kering, ia memberi sisir pada saudari Liu. Terima kasih, indah sekali. Liu Yemong mengelus penuh suka. Terima kasih. Liu Yetu menerimanya malu-malu. Sama-sama. Ia menjawab. Fan Han, besok mau berburu? Ia bertanya. Tidak, takut merepotkan. Ia memeluk Mao Chao, menggaruk dagunya. Bodoh, tidak begitu. Ia mengetuk keningnya lembut, kita pergi ke bukit kecil cari pisang. Kalau ke sana, apakah harus menginap? Tanyanya pelan. Ya, mungkin 2 hari. Ia menghitung, paling sedikit 2 malam di luar. 2 malam di luar, bagaimana dengan Mao Chao? Ia cemas. Aku tebang pohon, cukup untuk makan beberapa hari. Ia tersenyum. Berlebihan. Ia tertawa menutup mulut. Baik, aku ikut. Hihi, lebih ramai lebih seru. Liu Yemong tertawa. Di tepi sungai kecil, Nhan Hungok membawa sulur, bertanya, Kakak, kita terus ke hilir? Ya, air mengalir ke laut. Jawab Nhan Tan Ngok. Mereka sudah berkemas semalam. Oh begitu. Ia mengangguk. Lelah? Tanya Tan Ngok. Tidak, masih kuat. Kakak lelah? Jawabnya manis. Tidak, lanjut saja. Ia tersenyum. Ya, harus cepat temukan tempat kemah. Ia setuju. Kak, ada tanda orang, mungkin peserta lain? Ia mengernyit melihat tempat berlindung berbentuk A, abu, dan tulang terbakar. Bukan tetap, hanya sementara. Jawabnya serius. Nhungok bertanya, tujuan mereka ke laut juga? Semoga tidak, kalau ia akan repot. Katanya khawatir. Kalau ke laut, pasti konflik, rebutan sumber daya. Ia menjelaskan. Mungkin tidak ke laut. Katanya polos.
Semoga. Tan Ngok berdoa. Tiba-tiba terdengar suara di belakang. Nhungok, cepat di belakangku. Ia berseru. Kak! Ia bersembunyi gemetar. Semak terbuka, badak muncul menuju sungai. Kak! Tenang. Ia berpura-pura tenang, ragu busurnya mampu. Untungnya, badak hanya menatap lalu minum. Mundur pelan tanpa suara. Ia berbisik. Baik. Ia menggigit bibir, mundur perlahan. Tan Ngok tetap membidik, siap melepas. Badak itu tetap minum tenang, mengabaikan mereka. Bab 668, terlalu sedikit sumber daya. Bos sudah pergi. Nhan En Ngok menghela napas lembut untuk menenangkan diri, tetapi jantungnya masih berdebar keras. Kita harus terus maju, tempat ini bukan untuk menunggu. Rasa takut tampak di matanya tetapi dia tetap berbicara. Baiklah. Nhan En Ngok menjawab patuh, menggenggam tangan kakaknya, wajah cantiknya masih cemas. Untung ada kakak di sini, aku tidak takut. Dia memaksa tersenyum. Kakak, aku ingin. Nhan En Ngok menggigit bibirnya, wajah mungilnya malu, lalu berbisik di telinga kakaknya. Baik. Wajahnya memerah, matanya menoleh waspada, lalu menarik kakaknya ke semak. Nhan Tan Ngok mengangkat busur, mengawasi hati-hati. Sekarang sudah tenang. Beberapa menit kemudian, Adi keluar dari semak, jauh lebih lega. Lebih baik? Nhan Tan Ngok bertanya dengan makna. Ya, kakak, tidak mau pergi? Nhan En Ngok mengangguk malu. Tidak perlu, mari kita pergi, sebelum gelap kita harus temukan tempat istirahat. Nhan Tan Ngok menggenggam tangan adiknya. Baik. NK Bos. Nhan En Ngok menjawab jernih, rasa takut dari badak tadi hilang. Kakak, kalau kita bertemu peserta lain bagaimana? Nhan En Ngok bertanya menunduk. Tentu saja kita menghindar. Nhan Tan Ngok berkata tegas. Bagus. Nhan En Ngok bernapas lega, tanpa sadar merapikan poni. Ah. Nhan Tan Ngok menghela napas, adiknya hanya cerah dengannya, pada orang asing dia akan menyusut. Keduanya mengikuti aliran sungai, tidak ada bahaya, sampai langit gelap mereka berhenti. Malam ini kita tinggal di sini. Nhan Tan Ngok melihat sekitar, hanya pohon dan rumput, tidak ada bahaya. Baik, aku akan menyalakan api dan merebus air. Nhan En Ngok menurunkan keranjang, mengambil panci dan alat api. Baik, aku kumpulkan kayu dan rumput kering, kamu jaga hati-hati. Nhan Tan Ngok memberi instruksi. Ya, kakak, hati-hati juga. Nhan En Ngok menjawab serius. Aku tahu. Nhan Tan Ngok masuk hutan, tidak jauh, mencari kayu. Nhan En Ngok menguji busur. Krik-krik. Dia menaruh puas, lalu mengumpulkan daun dan ranting kecil untuk menyalakan api. Krik-krik. Suara muncul, setelah menit kulit kayu menyala, api kecil muncul. Akhirnya api. Nhan En Ngok bernapas lega, cepat menambah daun dan rumput kering. Api membesar, tapi segera padam. Kayu, mana kayu kakak? Dia panik melihatnya padam. Tanpa kayu api mati. Dia manyun menunjuk abu, penuh sedih. Membuatku takut, kukira kamu bahaya. Nhan Tan Ngok kembali, lega. Maaf. Nhan En Ngok menjulurkan lidah malu. Biar aku nyalakan. Nhan Tan Ngok menatap. Tidak, biar aku, tidak bisa berhenti setengah. Nhan En Ngok bersikeras. Baik, aku buat tempat berlindung. Nhan Tan Ngok tersenyum, menggeleng, pergi dengan tali dan kayu. Aku tidak percaya tidak bisa. Nhan En Ngok bergumam, jongkok lagi menyalakan api. 10 menit lagi berlalu, akhirnya api muncul. Dia menghela napas, menaruh panci air di api. Kakak, biar aku masak malam ini. Baik. Nhan Tan Ngok terkejut tapi mengangguk. Masak apa? Nhan En Ngok berpikir lalu bergumam. Rebusan saja. Dia mengambil daging landa asap,
memotong sepotong. Sebenarnya hanya merebus daging dengan sayuran liar. Kakak, siap makan. Dia memberikannya bahagia. Baik, aku coba dulu. Han Tan-ngok mencicipi. Bagaimana? Dia bertanya penuh harap. Cukup baik. Han Tan-ngok berkata. Benarkah? Aku coba. Dia ragu, mencicipi, wajahnya muram, terpaksa menelan, tersenyum pahit. Sangat buruk, tanpa garam tidak enak. Sebenarnya tidak terlalu buruk, lain kali tambah jahe dan mint. Han Tan-ngok menghibur. Ya, mari makan ini saja. Han En-hangok berkata. Ya, tidak terlalu buruk. Han Tan-ngok mengangguk. Baik. Dia tersenyum. Hahaha. Kedua saudari saling memandang, lalu tertawa keras. Akhirnya mereka habiskan panci. Meski rasanya buruk, perut mereka kenyang. Kakak, besok turun sungai? Dia bertanya. Ya, sedikit lebih jauh, tempat ini tidak cocok untuk hidup, terlalu sedikit sumber daya. Han Tan-ngok menjawab lembut. Saat mengumpulkan kayu dia tidak melihat sayuran atau tanda hewan. Baik. Han En-hangok mengangguk, lalu menguap. Cuci muka lalu istirahat. Han Tan-ngok berkata lembut. Ya. Bab 669, aku ingin kau memberiku seorang pewaris. Fan Han bangun pagi-pagi, mencuci muka, lalu mulai menyiapkan sarapan di rumah kayu. Liu Yemong menguap, mata masih mengantuk, meregangkan tubuh, tanpa sengaja menendang kakaknya jatuh dari ranjang. Bang! Aduh, Liu Yemong, apa yang kau lakukan? Kakak, kau tidak apa-apa? Liu Yemong terkejut, cepat berdiri dengan cemas. Apakah kau terluka? Wajahnya penuh malu, dia tidak menyangka tendangan nalurinya begitu kuat, langsung menjatuhkan kakaknya. Menurutmu bagaimana? Liu Yetu, terlempar dari ranjang, langsung terjaga, wajahnya menggelap, bangkit dengan goyah, menatap marah pada adiknya. Benar-benar maaf. Liu Yemong meringkuk, malu, wajahnya penuh rasa bersalah. Kau tidak apa-apa? Sop Hong yang terbangun, cepat duduk, menatap Liu Yetu dengan cemas. Aku baik-baik saja, ranjang tidak tinggi. Liu Yetu mengerucutkan bibir, menjawab pelan, diam-diam mengusap pinggulnya. Memang tidak terlalu sakit. Aku takut sekali, Kak Mong, kekuatanmu terlalu besar. Fan Han memegangi dadanya, masih ketakutan. Hanya gerakan bawah sadar, aku tidak bisa mengendalikannya. Liu Yemong tertawa getir. Liu Yetu menatap marah pada adiknya. Lain kali kalau tidur, kita harus mengikatmu dengan tali. Ini untuk bermain ikatan? Liu Yemong pura-pura terkejut. Ikat kepalamu. Liu Yetu memerah, marah memukul kepala adiknya. Kenapa memukulku lagi? Liu Yemong manyun, mengusap kepalanya. Kau benar-benar berani berkata apa saja. Mulut Sopong berkedut, meski ide ikatan tampaknya tidak buruk. Uhuk-uhuk. Dia cepat menggeleng, mengusir bayangan yang muncul. Kakak, benar-benar tidak apa-apa? Liu Yemong bertanya serius. Tidak apa-apa. Liu Yetu menghela napas, mengerucutkan bibir, tidak berkata lagi, hanya menatap keras sekali lagi. Keluar. Liu Yetu memerah, melambaikan tangan. Box. Siap. Liu Yemong memberi hormat konyol, lalu mengambil perlengkapan mandi dan berlari turun. Perlu kutekan untukmu? Sopong ragu, lalu bertanya, khawatir Liu Yetu menahan sakit diam-diam. Tidak usah, sungguh tidak sakit. Telinga Liu Yetu memerah, cepat melambaikan tangan. Baiklah. Sop Hong mengangkat bahu, mengambil perlengkapan mandinya dan turun. Fan Han melihat Sop Hong pergi, cepat memberi isyarat dengan matanya. Kak Tu, benar-benar tidak apa-apa? Jangan khawatir. Hati Liu Yetu hangat, dirawat satu persatu memang tidak buruk. Berjalanlah beberapa langkah agar aku lihat. Fan Han bersikeras. Benar-benar tidak apa-apa.
Liu Yetu tersenyum tak berdaya, berjalan beberapa langkah, bahkan berputar ringan, tersenyum samar. Lihat. Sekarang aku tenang. Fan Han lega, kembali sibuk di dapur. Bibir Liu Yetu melengkung samar, rasa suka pada gadis itu meningkat lagi. Kak Tu, cepat cuci muka, lalu makan sarapan. Suara lembut Fan Han terdengar lagi. Baik, aku pergi sekarang. Liu Yetu buru-buru menjawab. Lebih dari 10 menit kemudian, keempatnya berkumpul di meja kayu, mengambil sumpit untuk sarapan. Nanti berangkat jam berapa? Liu Yemong bertanya polos. Tidak usah buru-buru, kali ini waktu cukup, makan kenyang dan bersiap baik-baik sebelum pergi. Suara Sopong hangat. Liu Yemong mengangguk. Lebih dari setengah jam kemudian, setelah makan, para gadis mulai berkemas. Kapak, pisau, kantong tidur. Fan Han bergumam sambil memasukkan tiap barang ke keranjang bambu. Fan Han, ingat ganti sepatu bot tinggi tahan air. Sopong mengingatkan. Mengerti? Fan Han menjawab tanpa menoleh. Benar, berikan aku kapak dulu. Sopong berkata. Dengan kapak di tangan, Sopong turun, membuka pintu besar, melangkah ke hutan, mengelilingi perkemahan 2 kali, akhirnya memilih pohon kecil dan rendah. Kau? Dia bergumam, lalu dengan cekatan mengayunkan kapak, menebang pohon kecil hanya dengan beberapa tebasan. Tak lama kemudian, Sopong menyeret pohon kecil kembali ke rumah kayu, meletakkannya di samping meja. Sopong, kau benar-benar menebang pohon? Fan Han tercengang, mulutnya berkedut, terdiam. Cukup untuk dimakan 3 atau 4 hari. Sopong menepuk tangan, mengernyit. Guk. Mau Chow dari balok membuka mata, cepat turun, memeluk pohon kecil, makan dengan lahap. Setengah jam berlalu, semua siap, mereka berempat berangkat. Tempat ini agak jauh dari perkemahan lama, aku lupa jalannya. Liu Yetu bergumam. Kalau bukan untuk berburu, aku juga tidak akan sejauh ini. Sopong menghela napas. Maka kali ini siapkan lebih banyak buruan. Fan Han berkata lembut. Tergantung kawanan rusa mau atau tidak. Sopong menyeringai, berharap kawanan itu masih ada, agar tidak pulang dengan tangan kosong. Kalau tidak ada rusa, beberapa serigala merah juga bagus. Liu Yemong tersenyum. Liu Yetu menatap adiknya, wajah tidak senang. Apa yang kau katakan? Orang lain mencari cara menghindari serigala merah, adiknya malah ingin bertemu. Serigala merah juga lumayan, dagingnya enak. Sopong mengangguk setuju. Mata Liu Yetu berkedut. Hehe, Sopong bisa menanganinya. Liu Ye mau menepuk bahu Sopong, memuji. Inilah pria yang bisa melawan beruang dengan tangan kosong. Hehe, Kak Mong, sekarang kau seperti penggemar tergila-gila. Fan Han tertawa menggoda. Liu Yetu menatap dalam ke mata adiknya, diam-diam menghela napas. Dalam siaran langsung, penonton semua berkomentar. Pergi, Sopong milikku, jangan ada yang rebut. Sopong, nikahi aku telah mencuci dan memasak selama 30 tahun, masih bisa bertarung 100 lagi untukmu. Perempuan-perempuan ini pasti gila. Bab 670, Jejak Baru. Sopong menggeleng sambil tersenyum, tidak ada yang layak diperebutkan, tetapi dipercaya terasa menyenangkan. Sopong, biarkan aku mewawancarai, apa pendapatmu tentang 2 panen membingungkan? Fan Han berdeham, berpura-pura jadi wartawan. Rasanya baik, hanya jumlahnya agak sedikit. Sopong menjawab kooperatif. Oh, lalu berapa yang memuaskan? Fan Han bertanya. Setidaknya lebih dari 180. Sopong menahan tawa dan berkata. Mimpi saja. Fan Han mengangkat tangan, mendongakkan dagu dengan bangga. Hahaha. Sopong tertawa, mengacak rambut gadis itu, berkomentar, sangat imut. Menjijikan, gaya rambutku rusak. Fan Han memerah, menatapnya, lalu kepalanya diusap lagi. Tidak juga. Sopong mencibir, mahkota tinggi tidak bisa dipakai sembarangan. Lalu kenapa aku tidak tumbuh tinggi?
Van Han bertanya polos. Tenang, sekitar 2 tahun lagi kamu akan tinggi. Sop Hong tersenyum, memeluk bahunya, sebenarnya sekarang tidak buruk, seperti burung kecil di sisiku. Kalian bicara apa? Liu Ye membatuk 2 kali. Tidak ada. Van Han memerah, pura-pura cuek. Sebelum gelap kita harus sampai ke lereng. Sop Hong tersenyum, menggenggam tangannya. Mereka berempat mengikuti sungai kecil, jalan ke perkemahan lama sudah dikenal, perjalanan aman. Lebih dari 3 jam kemudian, mereka tiba dengan selamat, beristirahat, minum, makan roti panggang lalu lanjut ke bukit kecil. Kalau tahu, aku tidak akan datang. Van Han mendesah, bersandar ke pohon. Kamu baik-baik saja? Sop Hong bertanya khawatir. Istirahat sebentar akan baik. Van Han melambaikan tangan, biasanya berjalan 4 atau 5 jam tidak masalah, tapi jalan gunung sulit. Minum lebih banyak agar tidak kepanasan. NK Box. Sop Hong lembut berkata. Baik. Van Han membuka tabung bambu, minum banyak, merasa lebih baik. Dia menyerahkan tabung ke Liu Yetu, berkata lembut, nih, kakak Tu, minum juga. Terima kasih. Liu Yetu menjawab. Istirahat setengah jam, lalu lanjut, sebelum gelap kita sampai ke tempat persembunyian lama. Sop Hong melihat langit, sudah lewat jam 2 siang, hampir 4 jam sebelum gelap. Baik. Van Han mengangguk, memaksa sekarang tidak mungkin. Sop Hong, sepertinya ada orang di sini. Suara Liu Yemong terdengar. Di depan ada jalan kecil, semak dan rumput dibersihkan, memanjang ke dalam. Ada orang di sini? Sop Hong mengernyit, melihat tanaman baru dipotong. Dia bergumam, mengapa ada banyak peserta di daerah ini? Mungkin seperti kita, pindah dari tempat lain? Liu Yemong menebak. Ya, mungkin. Sop Hong mengangguk, berjalan ke bukit kanan, menemukan banyak sulur terpotong kering. Arah ini menuju padang rumput dan pemandian air panas. Liu Yemong berbisik. Ya? Sop Hong mengangguk. Cepat, mari lihat. Liu Yemong bersemangat. Hah? Dia terkejut, tadi dia serius, kenapa sekarang cuek? Selama mereka tidak mengganggu kita, tidak masalah. Sop Hong tersenyum. Liu Yemong mengepalkan tangan. Benar, kalau berani buat masalah, pukul saja. Kamu suka kekerasan? Sop Hong tertawa. Tidak, tapi pada musuh dan pesaing jangan beri ampun. Liu Yemong berkata tegas. Benar sekali. Sop Hong setuju. Belas kasih pada musuh adalah kejam pada diri sendiri. Maka semoga mereka tidak memprovokasi kita. Liu Yemong berkata dingin. Ayo kembali, mereka akan khawatir. Sop Hong menepuk bahu lalu kembali. Baik. Liu Yemong cepat mengikuti. Bagaimana? Ada temuan? Lihat orang? Van Han cepat bertanya. Tidak, mungkin ke pemandian, atau hanya lewat, jangan peduli. Sop Hong menenangkan. Oh, kukira ada tetangga baru. Van Han lega. Kalau tetangga datang rebut sumber daya, tidak disambut. Liu Yetu berkata pelan. Aku juga. Van Han mendengus, kita harus menang kompetisi. Tenang, aku ada di sini. Sop Hong percaya diri berkata. Benar. Liu Yemong mengangguk. Mereka berempat istirahat lalu menuju bukit. Setelah lama, jalan ditumbuhi semak, membersihkan memakan waktu. Tidak menyangka persembunyian masih ada, mengejutkan. Van Han berkata senang. Baik. Van Han menaruh beban, mengikat rumput kering. Jadi sapu, naik dan menyapu. Lebih dari 10 menit kemudian, persembunyian rapi, hampir sama seperti dulu, hanya tiang berjamur. Bagus, semua naik. Van Han melempar sapu dan memanggil. Baik. Sop Hong naik dengan barang-barang. Bab 671, angka yang paling disukai pria. So Feng, mari bicarakan rencana besok. Liu Ye berbicara sambil makan. Sebenarnya tidak ada rencana,
Besok kita hanya pergi ke padang rumput di kaki gunung. Jika melihat rusa kita berburu rusa. Jika melihat serigala merah kita buru serigala merah. Jika tidak ada apa-apa kita tunggu sehari. Hanya itu. Sofeng meletakkan sumpit dan berbicara lembut. Klap klap klap. Rencana jelas, pikiran rapi, tepuk tangan. Liu Ye mau meletakkan mangkuk dan bertepuk tangan. Sofeng tersenyum tak berdaya, gadis ini benar-benar penuh energi. Jangan buat masalah. Liu Ye Tu menepuk kepala adiknya. Aku serius, kita sedang berdiskusi sungguh-sungguh. Liu Ye Mong manyun. Aku tidak percaya padamu. Liu Ye Tu berkata marah. Di bawah tarikan Liu Ye Mong, suasana menjadi meriah. Setelah makan malam mereka berempat mulai bermain teka-teki. Pertama, jangan ada teka-teki memalukan lagi. Fan Han berkata serius, melirik Sofeng. Jadi diputuskan begitu. Fan Han tersenyum dan mengangguk. Sofeng menekan bibirnya. Aku duluan. Liu Ye Mong mengangkat tangan dan berkata, 5 saudara tinggal bersama, nama berbeda, tinggi tidak sama, tebaklah. Terlalu mudah, jari. Sofeng langsung menjawab. Kalau begitu yang lain. Liu Ye Mong melanjutkan, 2 tetes air, tebak satu kata. Aku tahu, itu es. Fan Han cepat menjawab. Benar. Liu Ye Mong mengangguk. Mencabut rumput tanpa menghilangkan akar? Itu pagi. Bagaimana kamu tahu semua? Liu Ye Mong bergumam, dia memberi 7 atau 8 teka-teki dan semua langsung terpecahkan. Karena kamu membuatnya terlalu mudah. Liu Ye Tu berkata tak berdaya. Kalau begitu kakak, giliranmu. Liu Ye Mong menyarankan. Baiklah, biar aku pikir. Liu Ye Tu mengernyit lalu berkata, lawan hidup mati, tebak satu kata. Lawan hidup mati? Tebak satu kata? Liu Ye Mong mengernyit dalam. Hehe, aku kira itu tidak lahir, benar? Fan Han tertawa. Benar. Liu Ye Tu mengonfirmasi. Tanpa kakak, tebak satu kata. Tanpa kakak? Liu Ye Mong masih berpikir, tapi Fan Han cepat menjawab, itu kakak. Fan Han berkata bangga. Kakak, punyamu juga mudah. Liu Ye Mong manyun. Benarkah? Sofeng batuk, pikirannya penuh teka-teki. Katakan. Fan Han mendesak, tapi jangan terlalu mudah. Jangan khawatir, ini level neraka. Sofeng tersenyum percaya diri. Lebih baik begitu, kalau aku menebak maka canggung. Fan Han berkata polos. Pencurian apa yang tidak ilegal? Sulit sekali. Liu Ye Mong bergumam. Menurut hukum, semua pencurian dihukum. Fan Han ragu pada Sofeng. Liu Ye Tu juga berpikir. Jawabannya sederhana. Sofeng tersenyum samar. Jangan katakan, biar aku tebak. Fan Han berpikir. Aku tidak bisa memikirkannya. Liu Ye mau menyerah. Aku juga. Liu Ye Tu tertawa pahit. Sofeng, katakan pada kami, aku tidak bisa menemukan. Fan Han berpikir hampir 10 menit lalu menyerah. Sangat sederhana, mencuri tawa tidak ilegal. Sofeng mengungkapkan. Mencuri tawa? 3 gadis itu terkejut, lalu menyadari, memang mencuri tawa tidak ilegal. Dari 1 sampai 10, angka mana yang paling disukai pria? Hanya 1 tebakan. Sofeng bertanya. Dari 1 sampai 10, angka mana yang paling disukai pria? Fan Han mengernyit, melirik Sofeng. Sulit, rasanya setiap angka bisa. Liu Ye Mong menggaruk rambutnya. Dari 1 sampai 10. Liu Ye Tu mengetuk jari. Pikir baik-baik, itu mudah. Sofeng menyilangkan tangan dengan tenang. Aku menebak 8. Mata Liu Ye Mong berbinar. Kenapa 8? Sofeng menunggu penjelasannya. Karena 8 terdengar seperti ayah, pria suka dipanggil papa, jadi pasti 8. Liu Ye Mong bertanya bangga, benar? Pria suka dipanggil papa? Fan Han tertegun, wajahnya memerah.
Liu Yetu menggertakkan gigi, menatap adiknya, siapa yang mengajarinya ide aneh ini? Hahaha. Sofeng tertawa keras. Aku benar? Liu Yemong cepat bertanya. Penalaranmu masuk akal, dengan enggan bisa jadi jawabannya. Sofeng menjawab. Dengan enggan? Jadi itu bukan jawaban sebenarnya. Liu Yemong manyun. Jadi apa jawaban? Sebenarnya? Fan Han bertanya. Tidak menebak lagi? Sofeng tersenyum. Jawabannya adalah 3. Sofeng batuk ringan. 3? Kenapa? 3 gadis itu bertanya bingung. 3, artinya selingkuhan. Sofeng tersenyum misterius. Ruangan pun meledak dengan tawa. Hahaha, memang pria lebih mengerti pria. Itu berarti 4 dan 5 juga bisa, pikirkan itu. Ah, pria. Selingkuhan? 3 gadis itu terkejut seolah disambar petir. Bab 672, dengan santai menembakkan 2 panah. Haha. Sop Hong terkekeh canggung, benar-benar terjebak oleh pertanyaan sulit itu. Baik, ternyata kau menyukai selingkuhan. Liu Yemong berseru riang, membuat suasana semakin ramai. Ah, pria. Liu Yetu memalingkan wajah. Jadi kau bilang semua pria begitu? Fan Han bertanya serius, wajahnya tegas. Uhuk, ada kasus khusus, tidak bisa digeneralisasi. Sop Hong merasa seperti menginjak batu sendiri. Kasus khusus apa? Fan Han bertanya marah. Aku tahu. Liu Yemong mengangkat tangan, tersenyum nakal. Mungkin bukan hanya selingkuhan, ada juga keempat, kelima, bahkan keenam. Oh, benarkah? Lalu siapa yang benar-benar kau cintai? Liu Yemong bertanya curiga. Sudah cukup, sudah malam, malam ini kita harus istirahat lebih awal. Fan Han memerah, buru-buru memotong topik. Ya, semua orang berjalan seharian, mari kita istirahat lebih awal. Sop Hong mengangguk setuju. Baiklah. Liu Yemong mengangkat bahu. Waktu berlalu perlahan, sekitar 15 menit kemudian, 3 gadis sudah berbaring di dalam kantong tidur, malam gunung masih dingin. Sop Hong, kau belum tidur? Fan Han bertanya pelan. Tidurlah dulu, aku akan berjaga malam ini. Sop Hong menjawab lembut. Kalau begitu aku akan menemanimu. Fan Han berkata sambil mencoba bangun. Jadilah baik, berbaringlah, setelah hari yang melelahkan kau harus beristirahat dengan baik, besok kita butuh tenaga untuk berburu. Sop Hong dengan lembut menahannya. Baik, kau juga tidur cepat. Dia berkata penuh kasih, membantunya menata kantong tidur. MHM. Fan Han menyembunyikan setengah wajahnya, hanya mata beningnya yang tampak. Waktu terus berjalan. Krak. Kayu terbakar berderak, percikan terbang lalu padam di udara. Sop Hong menoleh, melihat dia sudah tertidur lelap, lengannya di luar. Dengan hati-hati dia memasukkannya kembali. Beberapa saat kemudian, layar tidak muncul, artinya belum fajar. Masih ada waktu sebelum pertemuan berikutnya. Dia menguap, duduk di platform tinggi menatap ke bawah. Waktu berlalu, misi muncul lagi. Panel menunjukkan angka 27 bersinar. 27. Mulutnya berkedut, dia sadar hari ini baru hari ke-27. Dia ingat hari ke-28 adalah hari hadiah berikutnya. Tidur saja. Dia menguap lagi, salah mengingat waktu. Dia masuk ke kantong tidur, memeluk pinggang gadis itu. Dia bergerak, bersandar di lengannya, memeluk pinggangnya erat-erat. Tidurlah. Sop Hong berbisik, lalu memejamkan mata. Pagi tiba, cahaya menembus daun, membangunkan Fan Han dan yang lain. Para gadis menyiapkan sarapan, saudari Liu mengumpulkan kayu bakar. Seperti yang diduga, malam ini mereka akan tidur di sini lagi. Setelah setengah jam, mereka makan dan berangkat lagi. Sebelum tengah hari kita seharusnya sampai di padang rumput lain. Sop Hong menghitung. Ya, menuruni gunung akan jauh lebih mudah. Liu Yetu berkata pelan,
biasanya turun selalu lebih ringan. Bernyanyi riang ya. Liu Ye Mong bersenandung lagu rakyat. Hati-hati, jalan di sini sulit. Sop Hong mengingatkan. Setelah 2 jam, mereka mencapai puncak, beristirahat 15 menit, lalu turun, mendekati kaki gunung menjelang tengah hari. Istirahatlah di sini, aku akan melihat apakah kawanan rusa masih ada. Sop Hong menaruh ransel, mengambil busur dan tabung panah. Hati-hati. Van Han mengingatkan. Aku tahu, jangan pergi kemana-mana, tunggu aku. Dia menegaskan lagi. Dia masuk ke hutan, di sisi lain ada padang luas tempat rusa biasanya berada. Tak lama, dia sampai di tepi, bersembunyi di semak, mata tajamnya menemukan kawanan itu. Sepertinya hari ini tidak akan sia-sia. Dia tersenyum pada diri sendiri. Dia menoleh sebentar lalu maju. Menyembunyikan napasnya, dia mengambil 2 panah, 1 di mulut, 1 di busur. Krak. Busur ditarik, diarahkan ke rusa terbesar, dilepaskan. Tanpa menunggu, dia segera memasang panah kedua, mengarahkan ke rusa lain yang ketakutan. Swos. Tut-tut. 2 suara tumpul, 2 rusa jatuh, berjuang sia-sia. Keduanya terkena leher. Dia ingin menembak lagi, tapi kawanan itu sudah lari. 2 ekor, lumayan juga. Dia tersenyum, cepat mengakhiri penderitaan mereka. Dia menggantungkan busur, menyeret masing-masing 1 ekor kembali. Beberapa menit kemudian, di bawah tatapan cemas gadis-gadis, dia kembali. Astaga, Sop Hong, kau diam-diam menyelesaikan tugas, lalu kami untuk apa di sini? Liu Ye Mong manyun, kesal karena dia berburu 2 rusa begitu cepat. Dan dengan santai menembakkan 2 panah lagi. Dia memutar mata, penuh keluhan. Bab 673, keahlian berbeda. Tidak, jangan khawatir. Suop Hong menjawab lembut. Itu bagus. Van Han menghela napas lega, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Suop Hong dengan marah dan bertanya, jadi sekarang kita bisa kembali ke rumah besar? Ya, benar. Suop Hong menatap 2 rusa di kakinya, buruannya sudah didapat, selanjutnya membawanya kembali untuk diolah. Aku rasa sebaiknya kita mengurus rusa di sini dulu, supaya bau darah tidak membocorkan tempat persembunyian kita dan menimbulkan masalah. Liu Ye Mong menyarankan. Masuk akal. Van Han mengangguk setuju. Kalau begitu kita olah di sini, tapi harus cepat, kalau tidak sebelum gelap kita tidak bisa sampai ke tempat lain. Suop Hong mendongak ke langit. Baiklah. 3 gadis itu menjawab serempak. Aku akan bantu menguliti, pakai panah pasti bisa. Liu Ye Mong berkata polos. Bagus, mari kita mulai, para cantik. Suop Hong menepuk tangan dan tertawa. Siap. 3 gadis itu saling berpandangan lalu memberi salam main-main. Suop Hong tak kuasa tertawa, lalu mengambil pisau, jongkok, cekatan menguliti rusa, lengannya kuat hingga mendapatkan kulit utuh. Ia membentangkannya di tanah, lalu mulai memotong bagian daging. Kuak-kuak. Jelas berputar di atas mereka. Jangan teriak, ini untukmu. Suop Hong tertawa, memotong sepotong besar daging dan melemparkannya ke samping. Kuak-kuak. Jelas berteriak, lalu turun, mendarat, menginjak daging dengan cakarnya, dan makan dengan cepat. Dengan nafsu makan seperti ini, lebih dari 10 hari lagi kita harus berburu lagi. Van Han mengerutkan kening dan bergumam. Benar, selain penampilan gagah, tidak ada keahlian lain. Liu Ye Mong menjawab sambil sibuk. Suop Hong mengatupkan bibir, saat ini memang begitu, tapi setelah jinak sepenuhnya, ia akan lebih berguna, itu nanti saja. Kuak-kuak. Jelas berteriak seolah protes. Suop Hong terus memotong daging, tersisa 2 kerangka rusa. Boom. Tak jauh, Liu Yetu membalik daging di atas api, darah menetes ke bara dengan suara desis. Akhirnya semua daging dipotong. Liu Ye Mong menggoyangkan pergelangan tangannya yang pegal, panah itu tajam tapi tidak setajam pisau, sangat melelahkan. Selesai. Dia berdiri, mengambil daging panggang dari api, dan menaruhnya di keranjang bambu berlapis daun.
Daging dari 2 rusa memenuhi 4 keranjang, sebagian besar diikat kuat di punggung Suop Hong dengan tali. Berat sekali. Liu Yemong bergumam, setiap keranjang hampir 100 jin. Dulu, meski bisa mengangkat, dia akan terengah-engah, sekarang hanya terasa agak berat. Itu berkat makanan bergizi dari Suop Hong serta latihan dan berburu terus-menerus. Perlu aku bawa sebagian? Suop Hong bertanya. Tidak perlu. Liu Yemong melambaikan tangan dan naik gunung. Fan Han, berat? Suop Hong bertanya lembut. Gadis itu tampak sedih, berkata pelan, punggungku tidak kuat. Biar aku. Suop Hong tersenyum penuh kasih, mengangkat keranjangnya dengan mudah. Fan Han manyun, kau terlihat terlalu santai, membuatku makin tidak berguna. Tentu saja tidak, setiap orang punya keahlian berbeda, kau lebih pandai belajar dan memasak. Suop Hong menenangkan dengan senyum. Kedengarannya masuk akal. Fan Han langsung ceria, cepat-cepat mengambil pisau dan busur, lalu mengikuti dengan tenang. Waktu tidak bisa dihentikan, matahari terbenam di balik pegunungan, langit memerah. Kita sampai, akhirnya. Liu Yemong berseru melihat tempat persembunyian. Akhirnya. Liu Yetu juga menghela napas lega. Tak lama, mereka berempat kembali dengan selamat, langit sudah gelap. Tepat waktu. Fan Han menghela napas, mengeluarkan panci besi dan menyiapkan makan malam. Ini keahliannya. Kalian istirahat saja, biar aku yang urus. Fan Han berkata hangat. Suop Hong menyalakan 2 api lagi, memasang rak kayu, menggantung daging rusa untuk diasap, lalu duduk beristirahat. Setelah setengah jam, gadis itu memasak 2 hidangan, sayuran liar tumis daging rusa dan jamur tumis daging rusa. Aromanya menggoda. Cepat duduk makan, pasti lapar. Fan Han memberikan sumpit. Kruuk. Perut Liu Yemong berbunyi, jelas lapar. Kalau begitu aku tidak sopan lagi, aku kelaparan. Dia mengambil sepotong besar daging rusa, cepat meniupnya lalu memasukkannya ke mulut. Lezat. Dia mengacungkan jempol memuji. Bahkan Liu Yetu tak bisa berhenti makan. Setelah seharian lelah makanan terasa sangat enak. Makanan membuat mereka berempat kenyang, lalu minum teh daun pinus untuk melancarkan pencernaan. Masih ada berapa air? Suop Hong menyeruput teh panas dan bertanya. Hanya 2 tabung bambu, cukup untuk sarapan besok. Fan Han menatap keranjang dan berkata. Cara ini lumayan. Fan Han tertawa menyindir. Bab 674, semua di tingkat menengah. Kayu bakar menyala hebat, sesekali memercikan bara. Suop Hong menambah beberapa kayu ke api, menepuk tangan pelan lalu menoleh ke gadis dan 2 saudari keluarga Liu yang sudah tertidur. Setelah makan malam, ketiganya hanya minum teh, karena di alam liar tak ada hiburan, tanpa mahjong atau catur, dan lelah seharian, mereka cepat tertidur. Benar-benar membosankan. Suop Hong menguap dan bergumam. Krek. Suara dari puncak membuatnya terkejut, mungkinkah ada makhluk? Ia meraih busurnya, berdiri dan mendongak. Dalam cahaya api, sepasang mata hijau berkilat menatapnya, namun tanpa rasa bahaya. Apa itu? Ia mengerutkan alis, tapi seketika mata itu lenyap, suara pun berhenti. Ia duduk kembali, menopang dagu, menatap ke depan. Apa gerangan? Ia menunggu, tapi hingga tengah malam tak muncul lagi. Tandai. Perintah bergema di benaknya. Layar maya muncul, menunjukkan 28 hari menyala, berubah jadi 260. Lalu suara sistem berbunyi, ding. 7 hari ditandai, kau mendapat 1 paket 7 hari. Buka paket pemula. Ia memerintahkan. Ding. 1 paket pengalaman membuat busur dan menembak. Menengah. Ding. 1 paket pengalaman menyembunyikan aura. Menengah. 3 notifikasi beruntun membuatnya terkejut. Semuanya menengah, dan pernah didapat sebelumnya. Buka paket busur dan tembak. Ia memerintah. Rasa sakit akrab datang, pengetahuan membanjiri benaknya, meningkatkan kemampuan dasar. Setelah lebih dari 10 menit, rasa sakit hilang. Huhu,
Tetap tidak enak. Dahinya basah keringat. Meski lebih dari 20 kali, tak pernah terbiasa. Ia menenangkan diri dan memeriksa. Tingkat menengah menambah metode busur panjang dan penggunaannya, juga meningkatkan akurasi 2 kali lipat. Lumayan. Ia mengangguk. Lalu berkata, buka berikutnya. Ding. Pengalaman menyembunyikan aura menengah ditransmisikan. Kali ini lebih dari 20 menit. Bagi orang lain, ia tampak hanya duduk bermeditasi. Tanpa rasa sakit, semuanya ringan dan aman. Perasaan ini lebih baik. Ia mendesah. Kini ia bisa menarik sepenuhnya keberadaannya, bahkan menghentikan napas dan detak sejenak, mencapai penyembunyian sempurna. Mau melatihku jadi pembunuh profesional? Ia tertawa pahit, merasa bisa berjaya di kalangan itu. Namun ia menggeleng, mengusir pikiran itu, karena gadis-gadis hanya akan makin khawatir. Ding. Pengalaman menengah menangani tanaman beracun ditransmisikan. Lagi, pengetahuan dipaksa masuk, rasa sakit membuat keringat bercucuran. Akhirnya selesai. Ia menghela napas lega, butuh lebih dari 10 menit untuk pulih. Paket ini mencakup lebih banyak bagian tanaman beracun, melengkapi kekurangan. Setiap paket melelahkan. Ia mengusap pelipis. Dalam 2 hari paket bulanan datang, aku akan menderita lagi. Ia menghela napas, tapi tetap rela, karena daya tarik kekuatan baru terlalu besar. Setelah setengah jam istirahat, ia menambah kayu, lalu berbaring, yakin instingnya akan memberi peringatan. Ia tidur hingga fajar. Cuit-cuit. Burung-burung bernyanyi di hutan. Seperti biasa, Van Han bangun pertama. Ia meraih tangan, tapi kosong. Sop Hong? Ia duduk dan melihatnya di platform. Sungguh, kenapa tak pernah tidur di tenda? Ia menggerutu. Ia membuka kantung tidur dan menutupinya dengan hati-hati. Ngoh. Ia mengerutkan kening dan membuka mata. Aku membangunkanmu. Ucapnya malu-malu. Tidak apa, aku sudah cukup tidur. Ia meregangkan tubuh. Tidak mungkin. Ia melirik, melihatnya masih mengantuk. Ia tersenyum lembut, tidurlah lagi, aku akan memanggilmu saat sarapan siap. Baik. Ia mengusap kepalanya penuh kasih, lalu berbaring lagi. Bab 675, Pertemuan. Saudari keluarga Liu bangun satu persatu, duduk bengong sejenak, lalu berdiri membantu menyiapkan sarapan. Setengah jam kemudian, rebusan panas sudah matang, diangkat dari api dan diletakkan di atas rak tinggi. Espong belum bangun. Liu Yemong memiringkan kepala ke arah kantung tidurnya, berbisik. Haruskah kita membangunkannya? Biarkan dia tidur sebentar lagi, masih pagi. Van Han menatap langit melalui celah daun, saat itu sekitar jam 8 pagi. Kak Mong, kalian bisa makan dulu. Van Han berkata lembut. Aku tidak lapar, akan menunggu. Liu Ye mengalihkan pandangan. Espong meregangkan leher, membuka mata dan duduk, berkata lembut, jangan tunggu, mari sarapan lalu bersiap kembali. Kau tidak tidur? Liu Ye bertanya pelan. Hanya terlelap sebentar, nanti tidur lagi. Espong menahan kantuk, berdiri lalu duduk di samping 3 gadis. Ia mengangkat sumpit, makan lalu berangkat lebih awal, agar di jalan tidak terburu-buru. Baik. Van Han menjawab lembut, menyendokkan rebusan. Setelah sarapan, mereka membereskan barang, menyimpan daging rusa asap ke keranjang bambu, menata kantung tidur dan peralatan, lalu turun gunung. Jalan pulang lebih mudah karena sebelumnya sudah membersihkan ranting dan sulur, tak perlu buka jalan lagi. Menjelang siang, mereka tiba dengan selamat di kaki. Istirahat sebentar. Espong berhenti, turunan kali ini lebih cepat dari perkiraan. Baik. 3 gadis menaruh keranjang dan duduk bersandar pada pohon. Dengan kecepatan ini, kita kembali sebelum gelap. Liu Yetu berkata pelan. Kalian istirahat, aku ke kebun pisang, setengah jam lagi kembali. Espong berdiri. Aku juga ikut. Liu Yemong cepat berdiri.
Yemong, jangan ganggu, kalau ikut akan lebih lama. Liu Yetu tegas. Begitu ya? Liu Yemong menggigit bibir lalu duduk kembali. Espong tertawa, lain kali, masih banyak kesempatan. Ya, hati-hati. Liu Yemong mengangguk. Bawa busurnya. Fan Han menyerahkan busur tanduk kambing dan tabung panah, mengingatkan, aku tahu kau kuat, tapi tetap hati-hati. Aku tahu, tunggu aku. Espong mengusap kepalanya, lalu berlari ke kebun. Ia bergerak cepat, hanya berhenti memotong ranting. Segera, jurang dekat kebun terlihat. Ia melihat sekitar, melompat turun dan masuk. Ah, waktu salah. Espong menghela napas, tidak ada pisang, hanya tunas. Ia berkeliling 2 kali, memotong daun lalu kembali. 10 menit kemudian, ia sudah kembali. Tenang, semua baik. Ia meletakkan daun dan memutar lengan. Hai, aku lebih takut binatang buas. Liu Yemong bercanda lega. Benar. Fan Han tertawa kecil, tenang. Tidak ada pisang? Liu Yetu bertanya. Belum, butuh bulan. Espong berkata pahit, saat itu mereka sudah tinggalkan pulau. Ya? Fan Han mengangguk. Ayo lanjut. Espong memikul keranjang, menggandeng tangan gadis dan berangkat. Saat itu, terdengar suara dari jauh, suara pria berat. Espong, ada apa? Fan Han bertanya heran. Ada bahaya? Saudari Liu bersembunyi di belakangnya, menggenggam senjata. Ada orang datang. Ia berkata dalam. Orang? Peserta lain? 3 gadis tegang. Berapa orang? Atau staf acara? Liu Yetu bertanya pelan. Seperti 2, suaranya akrab, tapi tak ingat di mana. Espong mengernyit. Ia berpikir tapi tak ada petunjuk. Siapa ya? Mereka penasaran. Drap. Langkah terdengar. Hei, bisa minum air lebih sedikit? Suara mengeluh terdengar. Beri aku 1 teguk lagi, panas sekali. Suara serak berat. Tidak, kau baru saja minum. 2 sosok muncul. 1 teguk tidak bikin mati, tahanlah. Trio Loi memeluk tabung bambu. Beri aku, jangan paksa aku merebut. Trio Loi menatap. Diam, lihat ke depan. Trio Loi berteriak. Lalu ia berseru, ah, benar ada orang di sini. Bicara pelan, kau bikin kaget. Trio Loi menutup wajah. Suaramu tadi juga tidak pelan. Trio Loi menatap balik. Bab 676, berbagi pengalaman. Pada awalnya di helikopter, 2 orang itu sangat jahat, ingin bersaing diam-diam dengan Duong Tuong Min, tetapi cerita berbelok, menyeret aku dan Fan Han juga. Aku ingat hari itu, Trio Lai mengejek Sopong sepanjang hari untuk mendukung saudaranya, jadi dia tidak pernah punya kesan baik padanya. Terlihat agak familiar. Fan Han mengerutkan alis, wajah penuh kenangan. Sepertinya 2 orang bodoh di helikopter sebelumnya, suaranya mirip, tetapi bentuk tubuhnya tampak sangat berbeda. Liu Yemong berkata polos, bahkan tidak menurunkan suaranya. Sepertinya memang mereka, apa nama mereka, aku tidak ingat. Bulu mata panjang Fan Han bergetar, wajah polos dan murni. Seharusnya Trio Lai dan Trio Lai, kalau aku tidak salah. Liu Yetu berkata tenang, mengingat bagaimana di helikopter menuju Pulau Huyen Nguyet, saudara Trio memperkenalkan diri sebagai tim 410. Ya, itu mereka. Sop Hong mengangguk dengan suara dalam. Memang mereka tidak terlihat terlalu pintar. Liu Yemong berkomentar kaget. Saudara Trio langsung kaku, wajah kosong, apa maksudnya bodoh dan tidak pintar? Aku benar-benar kagum, mereka bisa kurus begitu. Liu Yemong menghela napas. Kalau tidak sebut nama mereka, aku hampir tidak mengenalinya. Fan Han juga menghela napas, mengingat 2 pria kekar, kini seperti 2 monyet kurus. Saudara Trio canggung, dulu mengejek Sop Hong, sekarang melihat dia hidup jauh lebih baik. Hanya 3 gadis cantik di sisinya sudah cukup membuat iri.
Mengenai mengapa saudari Liu bersama dengannya, dia tidak peduli. Dia juga pernah bekerja dengan Tran Chihai. Lihat, bukankah mereka membawa daging di punggung? Mata tajam Trieu Lai melihat. Benar-benar daging, banyak sekali. Trieu Lai menelan ludah, mata berbinar. Dia berbisik, "Kakak, bagaimana sekarang?" Tentu saja kita sapa mereka, lalu tanya sesuatu yang berguna bagi kita. Mata Trieu Lai berkilat licik, dia juga menurunkan suara, seperti dari mana mereka mendapatkan daging itu. Dia batuk 2 kali, lalu menyapa dengan canggung, "Ehem, apa kabar?" "Sangat baik." Sop Hong mengerutkan kening dan menjawab. Trieu Lai melirik saudaranya, cepat bertanya, "Jadi kalian mau kemana?" Trieu Lai terdiam. Mengapa situasi tidak berjalan sesuai aturan? Sop Hong melirik Liu Yemong, matanya tersenyum. "Hehe." Liu Yemong tertawa cerah, diam-diam mengedip pada Sop Hong. "Berkemah di alam." Saudara Trieu tertegun, berkemah di Pulau Huyen Nguyet, begitu santai. "Ehem, kami akan kembali ke perkemahan." Trieu Lai cepat menjawab, mata berputar. "Oh, kalau begitu pergilah, tidak usah diantar." Liu Yemong tertawa, melambaikan tangan, lalu mengedip lagi pada Sop Hong. "Ayo, mari kita lanjutkan berkemah." "Baik." Fan Han menahan tawa, berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar." Teriak Trieu Lai tergesa. Liu Yemong memiringkan kepala, pura-pura kaget. "Apa? Ada hal lain?" "Nah, karena jarang bertemu, bagaimana kalau duduk dan mengobrol, berbagi pengalaman bertahan hidup?" Trieu Lai menggosok tangannya, tersenyum, "Kami sudah bertahan lebih dari setengah tahun, punya beberapa pelajaran yang bisa membantu kalian." "Itu tidak baik, kita pesaing, akan merugikan kalian." Liu Yemong mengerutkan kening, wajah sulit, lalu berkata, "Baiklah, mari bersaing secara adil." "Tidak, kami bukan tipe yang mengambil keuntungan, lupakan." Liu Yemong cepat menggeleng. Saudara Trieu membeku, tidak bisa bicara. "Ehem, kita harus pergi, jangan buang waktu." Sop Hong mengingatkan pelan. Liu Yemong mengangkat tangan dengan tanda oke. "Baik, sudah malam, sampai jumpa." Dia melambaikan tangan kepada saudara, lalu menarik saudari untuk pergi. Sop Hong menatap mereka dalam-dalam, lalu menggenggam tangan gadis itu dan pergi. Wajah Trieu Lai kaku, tapi tidak ada alasan untuk menahan mereka. Dia berbalik cemas, "Kakak, bagaimana sekarang? Kau punya rencana?" Tanya penasaran Trieu Lai. "Tentu, ayo pergi." Trieu Lai tersenyum percaya diri. "Nanti kita bicara." Dia menyeringai, menatap arah kepergian mereka, lalu berbalik. Di sisi lain, ketika kelompok Sop Hong memastikan saudara Trieu tidak mengikuti, mereka menghela napas lega, lalu tertawa. "Kakak Mong, kau licik, tapi aku suka." Fan Han menutup mulut, tertawa. Semua orang bisa melihat mereka tidak baik-baik saja, masih ingin berbagi pengalaman, itu seperti merampok dengan tangan kosong. Liu Yemong manyun, wajah berkata, "Aku sudah tahu." "Benar, kalau tidak, mereka tidak akan kurus begitu." Liu Yetu mengangguk. Liu Yemong mengepalkan tinju dan berkata, "Selain itu, di helikopter, mereka meremehkan Sop Hong, sekarang ingin berbagi, tidak mungkin." Sop Hong menatapnya kaget, apakah dia baru saja membelanya? "Benar." Fan Han juga marah, mengingatkan, "Aku rasa mereka mengincar daging kita, harus lebih hati-hati. Kalau berani mencuri, aku akan mematahkan kaki mereka." Kata Liu Yemong garang, hidungnya berkerut. Bab 677, satu kata, mencuri. Gadis tidak boleh bertindak kasar begitu, serahkan hal ini pada Sop Hong. Liu Yetu tetap wajah serius sambil menasihati adiknya. Liu Yemong tertawa dan bercanda, "Aku hanya bicara, mematahkan kaki itu aku tidak bisa." Mata Sop Hong berkedut, yakin saudari Liu punya kecenderungan kekerasan. Kembali ke pokok, bisa bertahan sampai sekarang tanpa tereliminasi membuktikan mereka kuat, kita tidak boleh meremehkan. Komentar serius Liu Yetu. "Benar." Semua setuju.
Anna dan Li Dudu mengungkapkan di Pulau Huyenguye tersisa kurang dari 10 tim. Bertahan sejauh ini sudah sulit. Apapun itu, asal jangan ganggu kita sudah baik. Kata serius Liu Yemong. Van Han tertawa lalu meliriknya. Tentu saja, tapi pertama mereka harus menemukan perkemahan kita. 3 gadis itu paham mengapa Liu Yemong bilang pergi berkemah. Hanya sebuah trik. Baik. Mereka menjawab serempak, mempercepat langkah. Waktu berlalu, matahari jatuh ke barat, di balik pegunungan, sekitar pukul 4 sore rombongan tiba di perkemahan. Akhirnya sampai. Liu Yemong menghela napas, dari jauh melihat pagar dan atap. Kreek. Lebih 10 menit kemudian, Sop Hong membuka gerbang, semua masuk halaman. Tidak ada orang asing masuk. Matanya memeriksa pegangan tangga, batu kecil masih ada. Masih ada 2 jam sebelum gelap, mari istirahat dulu. Liu Yemong meletakkan keranjang, berbaring di kursi. Sop Hong ke halaman semen, mengambil millet kering 2 hari, menggosok lembut, butiran jatuh, diambil lagi, digosok dengan jari, kulit terkelupas, tampak butir emas. Ia bergumam, bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah apa? Tanya penasaran Liu Yetu. Mengupas kulit. Jelasnya, mengambil millet satu persatu. Tidak ada cara lebih cepat? Ia menatap millet, memikirkan semua itu bikin gila. Baiklah. Liu Yetu mengambil daging asin lalu naik. Senja tiba, malam menutupi pulau. Lebih 10 menit kemudian, makanan sudah di meja kayu. Sangat lapar, aku tidak sopan lagi. Liu Yemong mengambil sumpit, meraih daging besar, memasukkannya ke mulut. Ternyata, hidup di rumah kayu lebih nyaman. Sop Hong menghela puas. Siapa yang menyangkal? Mulut Van Han penuh daging, tampak bahagia. Hari ini bertemu saudara Zhao, aku penasaran, berapa banyak peserta tersisa di pulau ini? Liu Yemong menggembungkan pipi, bicara samar. Tidak tahu. Sop Hong mengangkat bahu. Baiklah. Ia tidak berpikir lagi, fokus makan daging, soal gemuk tidak dipikirkan. Sementara itu, saudara Zhao pulang sebelum gelap, duduk bersama. Kelak. Mereka susah payah menyalakan api, menaruh panci berisi air. Tidak ada daging lagi. Zhao Lai melihat sayuran liar, teringat daging asin tadi. Apa rencananya? Ia tanya lagi, sudah lebih 10 kali di jalan, kakaknya selalu menghindar. Orang memang begitu, makin disembunyikan makin penasaran. Zhao Lai menatap panci, bosan, menaruh sumpit, berbisik. Sebenarnya rencana sederhana. Jadi apa? Zhao Lai mengernyit. Satu kata, mencuri. Zhao Lai mendekat dan berbisik. Mendengar rencana itu, Zhao Lai tersedak marah. Ini rencana yang kau pikir setengah hari? Jangan pasang wajah itu, ini rencana terbaik, sama seperti terakhir, berhasil. Zhao Lai mengangkat bahu, tertawa, meski terdengar tak bisa dipercaya, tapi praktis. Zhao Lai terdiam, teringat dulu mencuri makanan di hutan. Bagaimana? Kau punya rencana lebih baik? Tanya Zhao Lai. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan mereka, begitu juga makan daging. Usul Zhao Lai. Lupakan, sama saja seperti Tran Chihai. Zhao Lai mencibir. Selain itu, sekarang mereka punya banyak daging dan gadis cantik, hidup bahagia, kenapa mau kerja sama dengan kita? Zhao Lai terdiam, tahu kakaknya benar, tapi mencuri tetap terasa hina. Apa kau tidak mau makan daging? Zhao Lai mengangkat sumpit, mengambil sayuran lembek, sulit ditelan. Tentu mau. Jawab dalam Zhao Lai. Lalu rencana ini bagaimana? Zhao Lai sodorkan sayuran. Sangat baik. Ia menelan ludah, tersenyum pahit. Kalau begitu diputuskan, besok kita cari perkemahan mereka. Zhao Lai mengganti. Sumpit, makan sayuran, sulit tapi tetap ditelan, kecuali kau ingin lapar sepanjang malam. Zhao Lai menghela napas, terus makan. Bab 678, kurus seperti kilat. Han Hungok menambah 2 kayu bakar ke api, memiringkan kepala lembut bertanya, Kakak,
Apakah kita akan hidup di sini selamanya? Tempat ini tidak jauh dari pantai. Pemandangan bagus, mari kita tinggal di sini sementara dan mengamati. Han Tan Ngok berbicara lembut. Dia khawatir mendekati pantai akan bertemu peserta lain, jadi demi aman memutuskan tinggal sementara, menunggu menjelajah jelas baru rencana. Bagus kakak memutuskan. Han Hu Ngok menjawab polos. Setelah tenang, aku akan bawa kamu ke pantai bermain. Han Tan Ngok mengelus kepala adiknya. Aku tahu. Senyum muncul di wajah Han Hu Ngok, membuat kakaknya senang tapi sedih. Usia ini seharusnya polos, tapi cacat memaksa dia dewasa. Kakak, ada apa? Han Hu Ngok melambaikan tangan di depannya, khawatir, wajahmu tidak baik, lelah? Tidak apa, aku masih bisa makan. Han Tan Ngok tersenyum, menyajikan semangkuk sup daging lagi. Benar tidak apa? Han Hu Ngok bertanya lagi. Benar, hanya ingat beberapa hal. Han Tan Ngok mengelus hidung adiknya, merapikan alisnya. Dia terkejut, lalu tertawa, merasa nyaman juga baik. Kakak, makan daging. Han Hu Ngok menaruh potongan di mangkuknya. Masih ada di panci, tidak perlu. Han Tan Ngok berkata lembut. Dia mengerucutkan bibir, memang masuk akal. Jadi aku beri, kamu harus makan semua, jangan biarkan aku menggemukkanmu sementara aku kurus seperti kilat. Han Hu Ngok menggoda. Sedikit gemuk cantik, terlalu kurus tidak baik. Han Tan Ngok tertawa. Kalau begitu kakak harus makan lebih. Han Hu Ngok berbicara sambil ingin menambah daging. Baik, kamu makan. Han Tan Ngok cepat berbalik, tersenyum pahit, daging sedikit tidak bisa gemuk. Han Tan Ngok meraut kayu, menyiapkan pagar besok. Beberapa menit kemudian, setelah cuci piring, Han Hu Ngok membantu mengepang tali. Pagi berikutnya, matahari bersinar di rumah kayu, burung merapikan bulu di atap. Krik. Pintu terbuka, Sop Hong membawa daging rusa, angkat tangan, turun, sarapan. Krik-krik. Burung turun, hinggap kuat di lengannya. TSK. Sop Hong mengerut, tarik cakar. Krik-krik. Burung sedih, seimbang di bantalan. Baik, makanlah. Sop Hong tersenyum, meletakkan daging rusa. Krik-krik. Burung melompat, merobek daging. Dia berbalik, pikiran menerima perintah, tandai. Layar muncul, menunjukkan 29 hari bersinar. Bulan lagi berlalu. Dia menghela, menutup layar, bergumam, waktu cepat. Dia duduk di sungai, cuci muka, lalu kembali ke tanah semen, memakai bambu memukul padi. Hanya bisa gunakan semua cara. Dia bergumam, memukul dengan tongkat. Bang bang bang. Debu terbang, dia menahan, menutup mulut. Van Han, mengantuk, keluar bertanya. Sop Hong, apa yang kamu lakukan? Aha. Baik, aku masak sarapan, nanti bantu. Van Han meregang, pinggang ramping terlihat. Tidak perlu, terlalu banyak debu. Sop Hong berkata teredam. Kalau begitu tunggu. Van Han masuk, segera kembali dengan masker kain. Pakai, lebih baik. Baik, aku masak sarapan. Dia bertanya, sarapan apa? Sup mie, lama tidak makan. Dia tersenyum. Baik, memuaskanmu. Dia tersenyum manis, naik. Dia menggeleng tersenyum, lanjut menumbuk padi. Lebih 20 menit, bulir lepas. Dia singkirkan jerami, berpikir bisa untuk api atau kertas. Sop Hong, sarapan, kenyang lalu kerja. Liu Yemong berteriak atas. Datang. Dia lepas masker, kibas debu, cuci tangan, kembali rumah. Ini, sup mie untukmu. Van Han tersenyum, taruh mangkuk. Rasa sama, enak. Dia menyeruput, jempol angkat. Hehe, masih banyak. Van Han senang ikut makan. Dia kaku, bertanya, apa? Tidak apa, ada daun di rambutmu, aku ambil. Liu Yemong ambil daun.
Bab 679. Melepaskan kulit. Sop Hong, apa yang akan kau lakukan? Liu Yemong menyingsingkan lengan bajunya dengan bersemangat. Pertama, kita saring kotoran dan daun rusak. Sop Hong memakai masker, berbicara pelan, dan memegang tampah bambu yang ia buat semalam. Tunjukkan dulu. Fan Han berkata jernih. Baik. Sop Hong menuang biji millet ke tanah, mendongak merasakan angin, lalu saat angin datang, ia miringkan tampah perlahan, membiarkan debu dan kulit terbang, sementara biji jatuh lurus ke bawah. Cara yang cerdas. Mata Liu Yetu berbinar. Sederhana, biar aku coba. Liu Yemong mengangkat tangan. Silakan. Sop Hong menyerahkan tampah. Lalu bagaimana dengan kulitnya? Fan Han mengerucutkan bibir, sebab biji masih harus diproses. Bisa dimakan begini, tapi rasanya tak enak. Sop Hong membiarkan biji-biji itu mengalir di antara jarinya. Untuk jadi beras millet, kulit harus dihancurkan dengan batu. Dengan batu? Fan Han mengerutkan hidung, menatap biji kecil itu, langsung pusing. Ya, kalau mau bubur millet malam ini, harus mulai sekarang. Sop Hong tersenyum. Sebenarnya aku ingin coba dengan kulit, mungkin tak terlalu buruk. Fan Han bergumam malu. Hahaha. Sop Hong tertawa keras, membuatnya kaget. Tapi setelah 15 menit, Fan Han dan Liu Yetu duduk di tepi kolam di bawah naungan kayu, memakai batu kerikil menumbuk biji, menghancurkan kulitnya, memperlihatkan biji emas di dalam. Fan Han menggigit bibir, meyakinkan diri bahwa ini demi makanan. Selesai? Liu Ye mau menepuk tangan. Kak Mong, bantu aku. Fan Han merajuk. Ya. Liu Ye mau membawa kursi, duduk, dan membantu. Setelah 20 menit, ketiganya bergerak mekanis. Dalam pot tanah liat, millet hanya menutupi dasar. Terlalu lambat. Fan Han menghela napas. Tentu, menumbuk dengan batu hanya untuk bubur. Liu Yetu menggeleng. Jangan lihat aku, cara terbaik adalah memasak begitu saja. Sop Hong mengangkat bahu. Tidak, kau bilang rasanya lebih buruk, mari lanjut. Fan Han menggembungkan pipi dan terus bekerja. Kakak beradik Liu menghela napas lalu ikut membantu. Waktu berlalu, matahari turun, kurang dari 1 jam sebelum gelap. Mataku mau copot. Liu Ye mau menaruh batu, memejamkan mata, lelah. Hari ini cukup, lanjut besok. Sop Hong berdiri di belakangnya, membiarkan kepalanya bersandar di perutnya, memijat pelipisnya. Enak. Fan Han bergumam. Lebih baik dari yang kubayangkan. Liu Yetu mengatupkan bibir, menatap pot setengah penuh, cukup untuk 4 orang makan 2 kali. Tapi rasanya tak menyenangkan. Liu Yemong berbisik. Memang. Liu Yetu menghela napas. Jika bubur tak enak, sisanya tinggal dimasak langsung. Kalian sudah bekerja keras. Sop Hong berkata hangat. Biar aku pijat. Ia tersenyum, meletakkan tangan di pelipis Liu Yemong, memijat lembut melingkar. Ah, nyaman. Ia berseru. Malam ini gunakan kain hangat, melihat hijau juga baik untuk mata. Ia menasihati. Setelah 5 menit, ia melepaskan. Baik. Terima kasih, jauh lebih enak. Ia berdiri, hampir tertidur. Sop Hong tersenyum, lalu mendekati Liu Yetu, menaruh tangan di pelipisnya. Tubuhnya sempat kaku, lalu tenang. Sop Hong, aku tidak lelah. Tidak adil, biar ku pijat sebentar. Ia berkata lembut. Baiklah. Ia menutup mata, telinga memerah. Setelah 5 menit, ia melepaskan. Malam juga begitu, sebelum tidur pakai kain hangat, tidurmu nyenyak. Baik. Ia menjawab pelan. Ia mengambil tampah, menuang biji ke dalam kendi air kecil, penuh. Ia jongkok, memungut biji yang terselip. Sop Hong, tolong bawa. Ia berbisik. Biar aku. Ia mengangkat kendi dengan mudah, menaiki tangga. Kekuatan itu bagus.
Liu Yetu berpikir, mencuci tanpa di sungai, lalu kembali. Tok-tok. Di atas tungku, panci bubur millet mendidih, aroma harum memenuhi udara. Bab 680, Nenek Kecil Cerewet. Baunya harum sekali. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Apa bedanya dengan bubur millet dari supermarket? Liu Yimeng penuh harapan, memegang pisau untuk memotong daging rusa. Selain bubur malam ini mereka juga menyiapkan 2 piring sayuran tumis. Terlihat lezat. Wan Han mendekat untuk mencium, tersenyum lembut, rasanya pasti tidak akan buruk, sebentar lagi kita bisa makan. Lebih dari 10 menit kemudian, 2 piring sayuran diletakkan di meja kayu, bersama dengan sepanci bubur millet emas yang terlihat sangat menggoda. Coba buburnya dulu. Wan Han mengambil sendok kayu, menyajikan semangkuk untuk setiap orang. Huhu. Baiklah. Sop Hong mengambil sendok, meniup perlahan lalu mencicipi. Bagaimana? Bulu mata panjang Wan Han bergetar, suaranya tegang. Rasanya persis seperti bubur millet dari supermarket. Sop Hong meletakkan sendok, tersenyum berkomentar. Sepertinya usaha hari ini tidak sia-sia, rasanya enak. Wan Han menutup mata dengan puas, dibanding ikan dan daging, sekarang hanya minum bubur saja membuatnya bahagia. Semuanya baik, hanya saja membuatnya terlalu merepotkan. Liu Yimeng manyun, melihat bubur dan merasa betapa sulitnya mendapatkannya. Bubur ini sulit diperoleh, kita harus menghabiskan setiap butir. Wan Han berkata dengan serius. Tanpa kamu bilang pun, tidak akan ada sisa. Sop Hong tertawa, mencubit pipi lembut gadis itu. Ngoh-ngoh. Wan Han manyun, melirik Sop Hong, lalu minum bubur sedikit demi sedikit, bahkan makan lebih sedikit daging. Untuk biji-bijian lain, entah kapan bisa diselesaikan semua. Liu Yimeng berbicara dengan mulut penuh. Dengan kecepatan hari ini, butuh 5 atau 6 hari. Liu Yithu menjawab pelan. Tenang saja, setiap hari kita bisa memerah sedikit, tidak perlu makan bubur setiap hari. Wan Han meletakkan mangkuk, berbicara polos. Baiklah, diputuskan begitu. Liu Yimeng mengangguk, mengangkat kedua tangan. Di ruang pengawas, Hamin dan yang lain berdiskusi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa rumput ekor anjing menghasilkan millet? Wang Lin mengernyit, curiga tim acara diam-diam menabur beras, meski kecil kemungkinan. Tapi kenyataannya mereka sudah memasak bubur. Hamin juga bingung, tidak ada yang bisa menjelaskan. Ini hanya membuktikan Sop Hong punya kemampuan mengubah kerusakan menjadi keajaiban. Ngotin Nguye tertawa setengah bercanda. T6 Dinjara mengangguk, menyadari dia tidak pernah bisa memahami Sop Hong. Mulut Wang Lin berkedut, penjelasan macam apa itu? Ini siaran langsung nasional, bisa dikatakan Sop Hong membawa benih millet? Ngotin Nguyat mengernyit, langsung mengajukan pertanyaan, yang menguntungkan Sop Hong. Tidak mungkin, sebelum lomba sudah diperiksa, tidak ada kesempatan menyelundupkan bahan. Hamin menggeleng. Jadi, rumput ekor anjing berubah menjadi millet hanya menunjukkan kemampuan Sop Hong. Ngotin Nguyat berbicara tegas. Baiklah. Hamin tersenyum pahit dan mengangguk. Tidak diragukan lagi, Sop Hong paling mungkin memenangkan juara kelompok kecil. Wang Lin menghela napas. Dalam sebulan, 2 tim lagi dieliminasi karena kelelahan, melanjutkan akan membahayakan nyawa, tubuh terlalu rusak. Mari kita tunggu dan lihat siapa 3 besar. Hamin menutup topik. Tengah malam, kayu terbakar di tungku. Sangat nyaman. Liu Yimeng menghela napas, matanya berat karena kantuk. Aku hampir tertidur. Suara polos Wan Han terdengar. Napas teratur Liu Yithu menunjukkan dia sudah tidur. Pelankan suara, Tu sudah tidur. Sop Hong mengingatkan lembut. Begitu cepat? Liu Yimeng berbisik, bergerak pelan saat melepas kain dari mata kakaknya dan menggantungkannya. Tidurlah lebih awal. Sop Hong melepas handuk wajah Wan Han, berkata lembut, sudah larut. Aha. Baiklah. Wan Han menguap, bergumam, lalu masuk ke dalam kantong tidur. Dia menjulurkan kepala, bergumam, kamu juga harus tidur lebih awal, jangan begadang tiap malam, itu buruk untuk kesehatan, kulitmu akan jelek. Aku tahu, nenek kecil cerewet.
Sop Hong tertawa sayang, membetulkan kantong tidurnya. Waktu berlalu. Perlahan, Sop Hong duduk di samping api juga menguap. Aha! Dia berdiri, berjalan ke jendela, menatap malam gelap, sudah larut. Tandai. Perintah terdengar di pikirannya. Layar simulasi yang familiar muncul, angka 30 menyala. Hari ini adalah hari terakhir bulan itu. Ding, tanda 30 hari, dapat 1 paket bulanan. Suara mesin terdengar, menghapus kegelisahannya. 30 hari lagi. Sop Hong menatap malam, menghela napas. Ini bulan ke-7, hari ke-210, masih ada 5 bulan sampai lomba berakhir. Dia menyeringai, bergumam, aku ingin tahu paket bulanan kali ini berisi apa. Dia berbalik, pergi ke ranjang, melepas pakaian lalu berbaring. Berderak. Gadis itu merasakan gerakan, berbalik memeluknya seperti gurita. Tidur. Sop Hong menepuk lembut punggungnya. Setelah semua tenang, dia kembali memberi perintah, buka paket bulanan. NK Box. Ding.